Ya, shalom dan selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Kita semua dalam kondisi sehat dan sukacita ya, karena siang hari ini Tuhan masih izinkan kita berkumpul walaupun melalui Jimit, baik yang ada di sekolah maupun yang ada di rumah, untuk kita mengikuti pembinaan rohani yang nanti akan dibawakan oleh Bu Christine yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 13, kita akan mulai terlebih dahulu dengan berdoa. Dan nanti saya minta untuk Pak Juri pimpin di dalam doa pada siang hari ini. Dipersilakan Pak Juri. Oke, terima kasih Bu Eli ya, kesempatan yang diberikan. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini kami bisa berkumpul bersama di Jimit dan juga Bu Christine untuk bergabung bersama kami dan memberikan masukan dan juga mungkin bimbingan dari firman Tuhan supaya kami semua bisa disegarkan kembali di tengah perubahan yang terjadi. Terutama karena pandemi ini Tuhan, bukan saja hanya mempengaruhi dunia pendidikan, tapi juga secara keseluruhan. Kami berdoa Tuhan supaya sesi ini benar-benar, walaupun kami sibuk di tengah PAT, dan ada rekan yang juga sedang debug server, ya, kami yang down. Di tengah kesibukan itu, kami berdoa supaya Tuhan memberikan kesegaran pikiran dan hati untuk bisa mendengar dan juga membuat suatu refleksi dalam diri kami, supaya kami bisa siap Tuhan untuk tahun ajaran baru, untuk bisa menghadapi perubahan fase kedua dari anak-anak yang tidak ke sekolah, sekarang anak-anak kembali ke sekolah dengan segala protokol kesehatan dan juga campuran antara yang belajar online dan offline. Banyak sekali hal yang asing buat kami Tuhan. Dan kami berdoa supaya sesi ini bisa membantu kami untuk mempersiapkan diri kami sebaik-baiknya, sehingga pada saat siswa kembali ke sekolah ini, kami siap untuk melayani mereka dan menjadi role model yang baik buat mereka. Dan kami butuh persiapan diri untuk menghadapi itu Tuhan. Kami berdoa supaya session ini membantu kami untuk mempersiapkan diri kami, sehingga pada akhirnya Tuhan, nama-Mu dapat dipermuliakan di Sekolah Krista Mitra ini Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati Bu Christine dan juga berikan kami kemampuan untuk bisa meresap materi yang disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Juri atas doanya. Bapak Ibu, untuk acara pada siang hari ini akan saya bacakan untuk susunan acara. Yang pertama, tadi sudah dibuka oleh Pak Juri untuk doa pembuka, kemudian penjelasan tentang peraturan dan tujuan acara. Kemudian yang kedua adalah penyampaian materi. Kemudian yang ketiga adalah tanya jawab, nanti bisa langsung atau bisa melalui chat. Kemudian yang terakhir yaitu nanti ada sharing, kemudian ada wawasan peserta, perwakilan dari SMP, SMA, begitu juga dengan manajer eksekutif, nanti ada perwakilan masing-masing, kemudian closing statement, dan diakhiri dengan doa penutup. Nah, untuk tujuan pembinaan rohani dengan tema bertumbuh di tengah perubahan ini adalah yaitu memahami, termotivasi, dan bergerak untuk mengembangkan diri di tengah pandemi. Kedua, fleksibel menghadapi perubahan khususnya di dunia pendidikan. Kemudian yang ketiga yaitu turut ambil bagian di dalam membangun karakter percaya diri, mandiri, disiplin, jujur pada siswa di tengah pandemi khususnya dalam PJJ. Kemudian untuk peraturan dalam acara ini adalah peserta nanti diharapkan bisa aktif merespons setiap isi dari pembicara, kemudian open mic atau cam jika merespon atau berdialog dan bertanya dengan pembicara. Di luar itu silahkan bisa untuk mute atau dinonaktifkan kameranya. Kemudian pertanyaan itu bisa melalui chat atau langsung buka kamera dan mic-nya.
Begitu kira-kira peraturan yang bisa kami sampaikan. Ya, Bapak Ibu, kita akan melihat sejenak pembicara kita pada siang hari ini, yaitu Dr. Christine Wibowo SPC MC psikolog, ya, di mana beliau lahir di Banjarnegara tanggal 5 Januari tahun 1971. Dari tahun 1995 sampai sekarang beliau sebagai dosen Fakultas Psikologi Unika Sugiyo Pranoto, Semarang. Sebagai psikolog remaja, keluarga, dan pernikahan. Sebagai pembicara di gereja, di sekolah, maupun di kampus, dan banyak di event-event atau di tempat-tempat lain. Kemudian beliau juga sebagai penulis buku, pengisi acara radio. Bu Christine adalah seorang istri dari Bapak Kuntati Aji Kusumo dan mama dari 3 darah yang aktif di sosmed juga ya, Bu Christine. Dan fotonya Bu Linda bisa ditayangkan. Iya, ini Bu Christine dengan 3 darah yang cantik-cantik. Nah, ini Pak Christine yang paling ganteng sendiri ya, Christine ya. Ya, demikian profil dari Bu Christine, dan kita akan segera mendengarkan atau menikmati berkat dari Bu Christine mengenai bertumbuh di tengah perubahan. Waktu dan tempat saya persilakan. Iya. Terima kasih Bu Eli. Apakah suara saya terdengar dengan jelas Pak Gideon? Wah, ini Pak Gideon pas ngechat soalnya ya. Bapak Ibu, apakah sudah mendengar suara jelas ya? Baik, terima kasih. Nanti aja dengar saya. Oh iya, terima kasih untuk Pak Juri tadi yang berdoa, Bu Eli, juga Bapak Ibu guru maupun Bapak Ibu guru yang Bapak Ibu staff ya, Bapak Ibu di staff maupun di level apapun dalam hal ini ya. Saya senang sekali ini dari perkenalan sudah sangat menyenangkan buat saya. Istilahnya showtime, ya. Jadi bukan seminar, tapi kita ngobrol. Jadi sama dengan tadi yang disampaikan di slide yang dikenalkan oleh Bu Eli, ini menyenangkan. Semoga hari ini mengobrolnya sampai jam 2 saya cukup menyenangkan ya Bapak Ibu ya. Nah, silahkan Miss Linda mungkin yang pegang PPT boleh di-share. Kita mau langsung saja. Tadi sudah dikenalkan Instagramnya. Wah, Bapak Ibu wajib follow ini ya. Saya nggak tahu ini perkenalan kita yang keberapa ya. Mungkin kalau dengan anak-anak sudah sering ya Bapak Ibu, tapi dengan Bapak Ibu malah justru mungkin ketemunya informal ya. Hari ini pun informal ding, ya, tidak formal-formal banget karena kita akan ngobrol tentang bertumbuh di tengah perubahan. Ini menarik loh judulnya Bapak Ibu ya. Sederhana tapi sangat menantang ini ya. Dan ketika merenungkan kata-kata ini, kemudian saya ingat dengan satu ayat yang cukup membuat saya tertemplak, terpesona. Apakah Bapak Ibu merasa juga? Ya, next slide. Ya, ini saya ambil dari Pengkhotbah 7 ayat 10. Ini saya kerasa banget kalau di smash. Moga-moga Bapak Ibu nggak merasa begitu ya. Atau merasa di smash juga nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Siang-siang pas jam ngantuk-ngantuk di smash ini ya. Ya, ini Bapak Ibu, Pengkhotbah 7 ayat 10. Nah, sebelum saya membacakan, Bapak Ibu boleh memberikan reaksi lewat chat, Bapak Ibu. Boleh, jadi tidak usah harus menunggu selesai. Ya, ini mumpung masa online, kita gunakan fasilitas-fasilitas online yang tidak didapatkan di onsite, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu boleh merespon yang nanti saya sampaikan. Kalau yang Bapak Ibu tanyakan atau bahas itu pas sesuai dengan yang sedang saya sampaikan, langsung saya bahas Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya nanti ada yang kelewat, nanti akan saya kembali bacakan di sesi tanya jawab. Ayo Bapak Ibu, apakah chatnya hidup ini Bapak Ibu? Nah, apa kabar Ibu Rosaria, Pak Suryono, Bu Francisca? Oh, Bu Francisca sama dengan saya ya. Ternyata juga sama, punya 3 darah tapi masih cilik-cilik. Nah, ini prospek ke masa depannya seperti itu Bu. Nanti banyak yang memuji, wah kok cantik-cantik gitu Bu Francisca ya. Cantik dong perempuan ya. Nah, apa kabar Bu Suhartini, Pak Puji, Bu Esther? Iya, salam jumpa kembali ya. Ya, siapa lagi ya ini ya? Kalau ada yang kelewat tidak disebut jangan sakit hati ya Bapak Ibu ya. Nanti saya sebut semuanya sebentar. Pak Andreas, Pak Arianto, Pak Bagus, Pak Karolus, sudah absen semua loh ini.
terus Pak Julius, Bu Yuliana, Bu Yeti, Pak Wisnu, Bu Agnes. Salam sehat ya. Iya, salam sehat semua. Siap? Iya, Bu Sunarsih. Nah, Bu Soehartini, Bu Rizka, Bu Pratiwi, Pak Puji. Oh, Pak Puji Widodo ya. Namanya kayaknya tidak terlalu ini ya, tidak terlalu tidak terlalu asing buat saya ya. Bapak Ibu boleh chat ya. Siap ya? Iya, semua tangan di atas tombol. Oh, kayak anak-anak ya Bapak Ibu. Siapkan makanan dan cemilan. Tadi mungkin sudah makan siang, silahkan, nggak apa-apa Bapak Ibu. Tidak aktif kamera juga nggak ada masalah buat saya ya. Yang penting Bapak Ibu chat supaya saya tahu bahwa saya tidak ngomong sendiri dan juga tidak di ghosting. Ghosting itu apa ya Bapak Ibu ya? Ditinggal pas lagi ngomong-ngomongi ya Bapak Ibu ya. Iya, Bu Mariana, Bu Pratiwi, iya. Oh, ada yang iya, siap, baik ya. Baik, kalau sudah siap, ini siap-siap Bapak Ibu, siang-siang kita di-smash oleh ayat ini, Pengkhotbah 7 ayat 10 dengan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ya. Saya pilih yang pakai terjemahan bahasa Indonesia ya. Janganlah bertanya, mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang? Karena hanya orang dungu yang bertanya begitu. Saya langsung aduh gitu ya Bapak Ibu ya. Karena mungkin saya sering banget ngomong, kok zaman sekarang ini nggak enak ya, nggak lebih baik. Anak-anak SMA itu semakin hari semakin nyebelin. Jadi lebih baik yang zaman dulu. Saya sering begitu. Dugaan saya, Bapak Ibu tidak pernah bertanya begitu ya. Kalau saya sering, kok mahasiswa sekarang itu jadi angel-angel diatur ya. Berbeda dengan tahun yang dulu. Selalu mengatakan bahwa zaman dulu lebih baik. Dulu tuh ya, saya mainnya main bekelan, main dakon, sehingga sosialisasinya baik. Kalau zaman sekarang kok jadi nggak lebih baik ya? Sosialisasinya nggak bagus, anak-anaknya kurang ajar. Wah, zaman dulu tuh kalau anak-anak sama security di kampus atau di sekolah sopan, anak sekarang kok tidak ya? Lewat-lewat aja. Selalu kita mengatakan bahwa masa lalu yang lebih baik, itu berarti pengkhotbah mengatakan itu dungu. Nah, orang-orang seperti apa Bapak Ibu yang sukanya membangga-banggakan masa lalu? Ini saya breakdown ya Bapak Ibu ya. Ini yang suka membanggakan masa lalu, itu nyebelin banget itu. Membanggakan masa lalu bukan untuk curhat. Dulu mama seperti ini, dulu Bapak Ibu guru seperti ini, bukan. Tetapi masalahnya untuk mengkritik anak-anak zaman sekarang. Loh, nggak perlu begitu ya Bapak Ibu ya. Anak-anak zaman sekarang punya tantangannya sendiri yang sama beratnya dengan zaman generasi-generasi sebelumnya. Kalau generasi orang tua saya Bapak Ibu, generasinya mungkin berjuang Bapak Ibu ya, menyerang penjajah wong Londo gitu ya. Jadi kelihatan sekali kalau orang Londo berjajah, kita pakai bambu runcing. Tapi zaman sekarang anak-anak ini berjuang juga bukan melawan penjajah yang kelihatan Bapak Ibu. Tapi melawan apa kira-kira Bapak Ibu? Melawan apa Bapak Ibu? Bu Yeti tahu Bu? Melawan apa anak-anak sekarang? Berat loh, jangan bilang bahwa yang berat itu yang pakai bambu runcing. Kemarin hari lahir Pancasila itu berat ya Bapak Ibu, tapi nggak cuma itu loh. Anak-anak sekarang juga berat. Berat apa ya? Berat apa ya Bapak Ibu? Berat menahan diri. Teman-temannya menggunakan handphone yang bagus, saya hanya bisa menggunakan digunakan untuk WA dan Google Meet. Itu pun kalau Bapak Ibu guru menjelaskan, saya kelempar-lempar karena sinyalnya nggak bagus. Itu berat tekanan loh Bapak Ibu. Melihat barang-barang di mall tapi tidak bisa semuanya dibeli. Padahal mall sekarang semakin banyak. Zaman saya hanya toko-toko sederhana. Sekarang mall banyak sekali dibuka. Barangnya bagus-bagus. Teman-teman pakai baju bermerek, pakai sepatu dan tas bermerek, tapi saya tidak. Itu juga perjuangan anak-anak zaman sekarang. Tidak mudah untuk jadi anak-anak zaman sekarang. Nyatanya ada orang-orang yang tadi membanggakan masa lalu. Kemudian tipe-tipe orang yang melawan image diri. Wah, pikul salib ya Pak Juri ya. Iya betul. Jadi sulit loh Bapak Ibu. Jangan selalu bilang bahwa dulu mama itu nggak pakai sepatu kalau sekolah. Ya itu tantangannya fisik. Tapi zaman sekarang itu lebih dari itu tantangannya. Dibully oleh teman-temannya karena merek sepatunya berbeda dengan kebanyakan teman sekelas. Itu
berat loh ya. Jadi tipe-tipe orang yang dungu itu adalah yang suka membanggakan masa lalu dan mengkritik keadaan sekarang. Kenapa? Sukanya debat Bapak Ibu. Jadi ada apa aja yang baru, debat aja. Peraturan di Krismit berubah karena adanya COVID, maka diadaptasi, didebat. Peraturan lama didebat. Kalau ada yang baru protes, ada nggak Bapak Ibu? Nggak ada. Itu di saya. Ya, kalau Krismit nggak ada toh Bapak Ibu. Sekarang harus lockdown karena harus menggunakan online semua. Didebat. Online tidak humanis. Ya oke, nanti mau onsite. Lah kalau onsite piye? Bingung meneh, debat lagi. Wah, ini memang hobinya berdebat. Nah, hati-hati Bapak Ibu, ini termasuk orang yang dungu Bapak Ibu. Ya, galak ini siang-siang ya Bapak Ibu ya. Nah, tidak mampu. Ada yang orang-orang karena masa itu terus berubah dari kemarin onsite sekarang online, terus nggak mampu beradaptasi, ya, tidak mampu beradaptasi, terus kritik aja mengkeluarnya. Kuliah, sekolah kok pakai online, itu nggak benar itu. Guru dan murid itu harus bertatap muka langsung. Loh, ini kalau online kan juga bertatap muka langsung. Bedanya cuma nggak bisa salaman, nggak bisa, sudah di lockdown aja sekolahnya, ya, karena dia nggak mampu bisa mengkritik. Karena apa? Hanya tahu sedikit-sedikit, tapi tidak mengetahui semuanya. Nah, Bapak Ibu, betul ini kita harus menjadi orang-orang yang jangan dungu seperti orang-orang kebanyakan, ya. Tapi kita harus memahami semua. Gimana Pak Puji Widodo? Oh ya, melawan tipu-tipu. Melawan tipu-tipu itu berat loh ya. Demikian juga melawan kehendak ya, menggunakan online. Ini kalau mahasiswa katanya ya, dosennya ngomong ngecipris gitu ya, nggak memahami bagaimana situasi mahasiswanya dan ngasih tugas bertubi-tubi. Ini juga perjuangan berat Bapak Ibu. Jadi sama beratnya dengan perjuangan kita. Nah, makanya sekarang ini adalah waktunya, time to upgrade bagi semua kita. Nggak hanya guru, nggak hanya murid, semua. Dalam semua dalam semua aspek kehidupan, apapun pekerjaan kita, bahkan kalau ada orang yang tanda kutip ya tidak bekerja katanya di ibu rumah tangga, semuanya harus time to upgrade. Tidak membanggakan masa lalu, sukanya berdebat, tidak mampu, tahu sedikit tapi ngeritik aja kerjanya. Itu orang-orang dungu Bapak Ibu ya. Jadi harus time to upgrade. Hari ini harus di-upgrade. Ada yang hanya di-update karena awalnya sudah baik tinggal ditingkatkan, tapi memang ada yang harus semuanya di-upgrade Bapak Ibu. Dan saya melihat Bapak Ibu guru Krismit termasuk orang-orang yang upgrade Bapak Ibu, karena ada sekolah-sekolah di daerah lain gitu ya, yang kota juga sulit untuk upgrade. Ini berbeda dengan kesulitan di beberapa daerah kecil ya Bapak Ibu ya, itu beda. Tapi kalau Krismit time to upgrade hari ini Bapak Ibu. Kalau tidak, dungu. Dah gitu, itu kata pengkhotbah ya Bapak Ibu ya. Iya, next slide. Jadi upgrade-nya harus seperti apa? Nah, kita mau lihat Bapak Ibu boleh memberikan komentar ya. Time to upgrade itu yang seperti apa? Next slide Miss Linda. Nah, ini Bapak Ibu. Ada lingkaran masa yang kita ada di situ terus Bapak Ibu, nggak bisa keluar dari situ. Memang gitu hidup itu ya. Yang pertama adalah Bapak Ibu lihat lingkaran yang pertama, yaitu posisi aman, kondisi yang aman. Itu kondisi aman itu kalau sebelum COVID itu ya belajar konvensional. Pada saat itu Bapak Ibu guru ditanya oleh tetangga kalau pagi-pagi, Bapak Ibu guru mau kemana nih? Jawabannya kemana Bapak Ibu? Pernah nggak ditanya tetangga? Pagi-pagi mau kemana Pak, Bu? Pagi-pagi mau kemana nih Bu Suhartini? Kemana nih? Ya, kemana Bu Mariana? Pak Puji Widodo? Kerja, kemana Pak? Kerjanya Pak? Kemana Bu Olivia? Boleh loh dicek, dicoba ini chattingnya ya. Kemana Pak Suryono? Ke Krismit. Oh, ke sekolah ngapain? Oh, tidak ditanya, wong sudah tahu kalau guru kata Bu Juliana, Bu Juli ya. Ya, kerja ke Krismit. Oh iya, mau kemana nih gitu ya. Nah, itu aman ya, mau kerja tidak ditanya ya Bu ya, karena sudah tahu. Mau ngajar ya Bu, mau ke sekolah ya Bu gitu ya, aman.
seperti itu, berangkat ke sekolah, ketemu sama murid-murid, aman. Itu sudah bertahun-tahun kita lakukan seperti itu. Tapi kemudian tanggal berapa Maret ya Bapak Ibu ya, kantor, kok pagi-pagi sekali Pak Puji mau kemana nih? Mau ke Krismit, oh ya, gitu ya. Itu tanggal berapa Bapak Ibu? Pertama kali semi lockdown itu tanggal Maretan ya, bulan Maret tahun lalu ya. Terus kemudian Jumatnya kita mungkin masih ngajar Bapak Ibu sama dengan saya, tapi kemudian Maret tanggal 15, wah ini dari Krismit apal banget ini ya. Terus hari Seninnya pokoknya itu sudah ditutup Unika waktu itu, dan semua ditutup gitu ya Bapak Ibu ya. Wah itu muncullah rasa ketakutan, dan itu manusiawi, bingung, takut, waduh gimana ini, padahal harus ngajar nggak bisa bla 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 bla. Wah banyak ibu-ibu yang kemudian beli masker ya Bapak Ibu ya, saya masker habis, hand sanitizer habis ya, semua rasa takut manusiawi. Karena selalu seperti itu, karena perubahan dari rasa aman, kondisi aman ke situasi yang baru pasti takut. Nah habis takut, mestinya itu langsung masuk ke situasi belajar, ke nomor 3 Bapak Ibu. Belajar keterampilan-keterampilan yang baru. Belajar, waduh ini gimana nih, sekarang saya nggak usah harus gimana-gimana, tapi cara belajarnya harus diadaptasi dengan online dan seterusnya. Habis belajar toh Bapak Ibu, terus masuk ke bertumbuh. Masuk ke yang bertumbuh. Nah Bapak Ibu nanya ini, dari aman ke takut, takut ke belajar, belajar ke bertumbuh itu berapa hari ya Bapak Ibu ya? Berapa hari Bapak Ibu? Dari takut ke belajar harusnya berapa hari Bapak Ibu? Kunci jawaban Jumat Agung. Nah itu kuncinya, cluenya. Ayo Bapak Ibu, dari rasa takut ke belajar berapa hari? Boleh rasa takut enggak? Boleh, tetapi hanya berapa hari? Bapak Ibu ya, 3 hari. Iya betul, harus hanya 3 hari. Takut boleh, waduh panik ini gimana nih Bapak Ibu ya, tapi langsung masuk ke situasi belajar, langsung belajar menggunakan handphone. Saya seneng dan terharu sekali saya mendengar, saya punya teman nih Bapak Ibu yang jual laptop ya, jual laptop dengan berbagai merek. Dia cerita bulan Maret dan April itu banyak sekali yang upgrade laptopnya atau beli laptop baru, dan kebanyakan Bapak Ibu guru. Saya berbesmili loh Bapak Ibu, ternyata guru-guru, saya merinding ini saya ngomongnya ini, karena teman saya bilang, oh Bapak Ibu guru pada mengupgrade laptopnya. Begitu, harus begitu Bapak Ibu, nggak cuma ibu guru, Bapak Ibu guru, semua harus update kemampuan, yaitu belajar. Jangan lama-lama berendam di rasa takut, tapi segera saja. Seperti Jumat Agung ke Paskah, hanya 3 hari belajar. Nah, belajar itu membutuhkan waktu ya Bapak Ibu ya. Tapi paling tidak kita sudah sekarang ini sudah masa bertumbuh. Bertumbuhnya apa? Sudah pintar menggunakan Google Meet, pintar menggunakan Zoom, harus begitu. Bahkan beberapa orang yang dulunya tidak punya profesi sebagai penyiar, di masa bertumbuh ini karena belajar terus online, sekarang menjadi YouTuber Bapak Ibu. Bahkan ada satu siswa sekolah SMA, salah satu SMA di Semarang, dia menjadi apa itu namanya, TikTokers, yang followernya wah banyak, dan dia masukkan ke YouTube, dapat duit loh Bapak Ibu di masa bertumbuh ini. Nah Bapak Ibu, sudah sampai di masa mana kita? Mestinya sekarang sudah nggak perlu cemas mas mau online mau hybrid. Nah nanti setelah online bertumbuh, kita pinter online, kan kita ke posisi aman lagi nih Bapak Ibu. Seneng nih online, enak ya. Online itu bukan berarti kita bertemu hanya lewat online, enggak Bapak Ibu. Kita bertemu lewat online tentu berbeda dengan onsite. Jadi tidak serta-merta yang kita lakukan di onsite kemudian ditransfer ke online, nanti ke onsite lagi, enggak gitu Bapak Ibu. Masing-masing punya jiwa dan rohnya sendiri. Jadi kalau misalnya contoh ada pembicara atau guru mengadakan seminar, itu ngomongnya seperti gaya di onsite, cuma sekarang menggunakan online, nggak boleh chat, nggak boleh ada kamera, pakainya chat matikan semua, nggak boleh. Nanti bertanyanya hanya boleh lewat on mic misalnya.
Jangan gitu Bapak Ibu. Ini tidak bisa serta-merta dipindah aja, tapi justru di online itu dimanfaatkan. Nah, seperti yang saya lakukan sekarang. Saya tidak pernah melarang yang mendengarkan itu untuk tidak chat. Jangan Bapak Ibu. Ini justru fasilitas dari online. Gitu. Nah, nanti hybrid gimana? Nanti kita masuk sekarang ini masuk ke aman. Masuk ke hybrid gimana? Masuk ke campuran online onsite. Takut lagi. Jangan lupa Bapak Ibu. Berapa hari? 3 hari. Ya Bapak Ibu ya. Jangan kelamaan ribut itu hanya 3 hari. Gimana. Tapi habis itu langsung belajar. Seperti apa? Nanti akan muncul lagi. Jadi ketika kita masuk ke satu masa Bapak Ibu, itu mempunyai roh dan jiwa sendiri yang Bapak Ibu perlu cari. Jangan saya gayanya tetap seperti onsite, cuma medianya online. Enggak Bapak Ibu. Onsite punya gaya sendiri, punya roh sendiri, online juga punya roh sendiri. Begitu. Dengan online kita banyak sekali menggunakan game-game seperti itu contohnya Bapak Ibu. Begitu ya. Next slide. Jadi akan berputar terus seperti itu. Nah, salah satu contohnya yang saya berikan ini kasus untuk Bapak Ibu guru ya, yang Bapak Ibu yang bukan guru bisa menyesuaikan. Salah satunya supaya kita tidak tergerus dari tidak berendam terus di masa ketakutan. Kita harus menguasai materi Bapak Ibu. Di dalam pekerjaan kita harus sangat menguasai materi sampai, saya tulis begini, sampai gitu ya, sampai tahu intinya. Saya contohkan dari guru ya Bapak Ibu ya. Nah, guru itu kalau memberikan materi Bapak Ibu, walaupun itu mau online, mau onsite, mau gabungan, asal kita menguasai materi, semua media oke. Ada lagu anak-anak Bapak Ibu yang cocok untuk ini. Di sini titik-titik, di sana titik-titik. Apa ya Bapak Ibu ya titik-titiknya? Apa Bapak Ibu? Senang Bu. Senang ya titik-titiknya. Ada yang lain mau cek? Pak Gideon tadi ya? Pak siapa tadi? Pak Gideon ya? Saya Bu, ya. Pak Gideon. Bagus Pak. Ada yang tidak tahu lagu itu? Di sini apa, di sana apa Bapak Ibu? Bu Romada mungkin? Bu Maria? Oh ya, Bu Dewi? Di sini apa, di sana apa Pak? Jangan-jangan yang saya sedang berbicara dengan Pak Gideon aja ini. Senang Bu. Oh senang, Bu Pratiwi senang ya. Senang, di sini senang, di sana senang. Coba diganti Bapak Ibu kata-katanya. Bu Galuh betul, Bu Pratiwi betul. Iya, di sini senang ya, sana senang. Jadi online senang, onsite senang, mau di hybrid, mau di blend gitu, senang. Semua senang, asal kita menguasai materi sampai aha. Nah Bapak Ibu, kuasai materi itu apapun pekerjaan kita. Contoh kalau ini Bapak Ibu guru ya, menguasai materi Bapak Ibu, sampai harus lihat inti persoalannya jelas, sampai ngerti, sampai ini Bapak Ibu. Next slide. Anak-anak pasti senang sekali kalau kita bisa sampai melihat behind the scene. Jadi melihatnya itu lebih dari itu. Bapak Ibu tadi tujuan yang disampaikan adalah supaya anak-anak itu jujur dan memiliki karakter siswa yang baik. Itu dimulai dari kita Bapak Ibu. Kita kalau mencari materi itu nggak sekedar yang hafalan, tetapi behind scene-nya sampai aha gitu ya. Bapak Ibu yang pernah saya sampaikan apa ya Bapak Ibu ya, sampai kita itu nggak sabar ketemu dengan para murid, ketemu dengan peserta didik, ketemu dengan peserta seminar, karena kita ngerti banget, aduh ini ada sesuatu yang baru, sampai saya nggak tahan untuk ketemu dengan para pendengar saya. Bapak Ibu pernah merasakan gitu nggak? Karena menemukan sesuatu, karena belajar sampai intinya. Nah Bapak Ibu yang mudah nih, Bapak Ibu semua pasti baca Alkitab seneng ya. Itu contohnya ya Bapak Ibu ya, yang pernah saya sampaikan ke mahasiswa, dan ini membuat jadi mereka memperhatikan, karena tidak hanya melihat dari permukaan saja. Itu kata-kata ini Bapak Ibu, ditampar pipi kiri, berikan pipi apa ya Bapak Ibu? Kanan Bu. Boleh dicek? Tampar pipi kanan, berikan apa? Jangan kebalik Bapak Ibu. Tampar pipi mana dulu? Ya kanan, kanan, kanan. Tampar mana Bapak Ibu? Tampar pipi mana? Berikan mana?
Ayo, tampar pipi mana, berikan mana. Ini seru loh Bapak Ibu, ngobrol tentang tampar-tamparan ini. Yang pertama apa Bu? Tampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Tampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Apakah ini soal pembulian Bapak Ibu? Jadi anak-anak tuh harus ngalah ya. Kalau ditampar pipi kiri, berikan pipi kanannya. Jangan balas. Apakah itu artinya? Nah, ini yang saya maksud, kita harus menemukan materi ini, penguasaan sampai gitu Bapak Ibu. Jadi ini membuat orang-orang walaupun yang mendengarkan kita akan sangat sangat terinspirasi. Baik online, onsite maupun hybrid, nggak ada persoalan. Tapi temukan itu. Coba Bapak Ibu pikirkan. Kenapa ya nggak tampar pipi kanan, berikan pipi kiri? Kalau bagi kita yang tidak kidal Bapak Ibu, coba di depannya ada orang, kita mudah sekali untuk menyentuh pipi sebelah mananya Bapak Ibu. Bayangin ada orang di depan kita nggak kidal. Kiri Bu. Kiri, betul ya. Kita mudah untuk menampar pipi kiri ya Bu Novita ya. Kita mudah untuk menampar pipi kiri. Nah terus orang itu harus memberikan pipi kanannya untuk kita tampar juga. Sulit nggak Bu Pak menampar pipi kanan orang? Bagi kita yang nggak kidal. Bisa. Sulit toh. Nah sampai kita mengerti, oh iya ya, kalau kita mau menampar pipi kiri, konsekuensi kita juga harus bisa menampar pipi kanannya orang itu. Sulit nggak? Nah, ini kalau badminton backhand ini Bapak Ibu, gitu ya. Tampar pipi kiri, dia berikan pipi kanan. Coba kita nampar, sulit apa enggak? Sulit. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan menampar pipi kanan, pada budaya saat itu, orang akan tahu bahwa yang nampar dan yang ditampar itu sederajat Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang menampar pipi kiri kita, berikan pipi kanan, artinya supaya dia harus punya konsekuensi, menunjukkan kepada semua orang bahwa kita dan dia itu sederajat. Maka anak-anak, kalau kalian itu dibully, sampaikan dengan tegas kepada orang yang membuli itu, bla 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 bla. Lihat Bapak Ibu, ini penguasaan materi sampai Kalau Bapak Ibu ingin menjelaskan sesuatu kepada siapapun, harus sampai kepada intinya dan behind the scene. Bapak Ibu lihat di film-film sekarang anak-anak muda, nggak cuma filmnya loh Bapak Ibu yang disukai, tetapi behind the scene-nya itu laris manis, yang like banyak Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silahkan menyampaikan kepada peserta didik kita, tidak hanya di permukaan, tapi di balik layar itu, teori ini kenapa, ini seperti apa, dan itu akan lebih menarik. Baik online, onsite dibawakan dengan cara ini akan menarik Bapak Ibu. Berikutnya, tadi penguasaan materi ya Bapak Ibu, penguasaan IT, ini juga penting bagi semua bidang pekerjaan. Tidak lagi IT itu digunakan untuk nge-game saja, tetapi IT itu digunakan seluruh aspek kehidupan. Bapak Ibu, sejauh hari sebelum COVID, saya selalu menyampaikan kepada orang tua dan para guru, jangan katakan kepada anak-anak kita boleh menggunakan IT atau internet hanya Sabtu Minggu. Karena anak-anak jadi berpikir bahwa internet itu hanya untuk nge-game, Sabtu Minggu kan nggak sekolah. Akibatnya apa Bapak Ibu? Ketika COVID dan 100% menggunakan IT, anak-anak itu mentalnya adalah mental kalau pegang internet berarti ke game. Nah ini repot Bapak Ibu. Jangan begitu, jadi semua sekarang sudah harus upgrade untuk bisa menguasai IT. Semua bidang pekerjaan Bapak Ibu. Ya, next slide, nanti tunjukkan Bapak Ibu. Contohnya, penguasaan komunikasi di semua bidang. Ini kemarin saya diminta untuk memberikan tentang penguasaan komunikasi Bapak Ibu di suatu sekolah. Ini yang ikut siapa? Anak-anak SMA, orang tuanya. Karena apa? Penguasaan komunikasi di masa sekarang itu penting sekali. Nah, 3 penguasaan itu penting ya Bapak Ibu di semua bidang ya. Penguasaan materi, penguasaan komunikasi juga ini ya. Penguasaan IT itu harus Bapak Ibu, harus segera diperbaiki supaya kita bisa segera masuk ke masa-masa bertumbuh. Jangan anti terhadap IT dan komunikasi. Nanti ditanya jawab, boleh ditanyakan Bapak Ibu kalau belum jelas. Next slide. Nah, ketiga penguasaan itu penting, Bapak Ibu bisa kok
menduplikasi. Jadi silahkan, misalnya saya staf administrasi, saya bisa menduplikasi seorang admin yang berhasil itu seperti apa. Diduplikasi Bapak Ibu, ditiru, begitu ya. Saya jadi guru, dulu pernah senang dengan guru yang seperti apa. Ditiru Bapak Ibu. Nah, iseng-iseng saya tanya, Bapak Ibu guru, dulu kalau sekolah, waktu sekolah atau waktu kuliah, paling senang dengan guru atau dosen mata pelajaran apa Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu? Guru olahraga, Pak Gideon guru olahraga ya Pak. Guru matematika, kita mau lihat Bapak Ibu, kita mau lihat hasil chat ini. Apakah, ya coba nanti dulu. Guru matematika, guru olahraga, ada yang lain? Ya, nampaknya delay. Bu Novita apa Bu? Lupa? Guru fisika. Iya, ada guru fisika, guru sosiologi, ada yang disukai loh. Ada yang suka guru BK nggak? Bu Mulyasi, guru sosiologi, guru fisika, guru matematika, guru olahraga, apalagi? Guru apa Bapak Ibu? Iya, sebentar. Guru bahasa Inggris, guru geografi ada ya? Wah, hampir semua mata pelajaran ada Bapak Ibu ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, mengapa Bapak Ibu suka dengan guru tersebut? Mengapa sekarang Bapak Ibu? Oh, dengan guru nyanyi ya. Mengapa? Mengapa Bapak Ibu? Nah, itu kan kalau Pak Gideon ganteng. Oh ya betul Bu Mulyasi juga loh, orangnya ganteng. Bapak Ibu, kita sekarang fokus di chat Bapak Ibu, di chat. Kita mau lihat guru seperti apa yang disukai oleh murid-murid ya, Bapak Ibu ya. Ganteng, suka cerita, asik diajak ngobrol, kalau menjelaskan runtut, menginspirasi, suka humor, penjelasannya bagus. Nah itu loh Bapak Ibu, silahkan ya, pinter sebentar, friendly, dipandang nggak membosankan seperti saya ya Bu Eli ya. Sabar, bisa tempat curhat, pinter nyanyi, ganteng pula, pinter gitar. Iya betul ya, tempat curhat. Bapak Ibu boleh fokus di chat. Bapak Ibu bisa melihat chat semua ya, bisa ya? Ya betul ya, seperti itu. Nah, itulah guru-guru yang disukai. Kenapa kita tidak menduplikasi itu? Lihat, tidak ada yang jawabannya gurunya pinter sekali, terutama di materi ini ya. Jarang nggak Pak Ibu? Jarang ya, ada tapi jarang. Tetapi lebih ke hal-hal kecerdasan emosi yang lain. Proyeknya menarik, tempat curhat. Nah, kita duplikasi aja itu Bapak Ibu. Kita menduplikasi guru-guru yang disukai oleh anak-anak ya. Dan Bapak Ibu jangan khawatir, anak-anak zaman sekarang mau online, mau onsite, bagi mereka itu sama Bapak Ibu. Sama ya. Kalau zaman dulu, zaman saya, onsite itu lebih menyenangkan dari online belum ada ya. Jadi mau nggak mau onsite. Tapi zaman sekarang online onsite bagi anak-anak nggak masalah. Anak-anak yang kita didik kan lebih dari belum ada yang usianya 20 tahun ya Bapak Ibu ya. Itu generasi-generasi Z itu. Itu semua online, onsite bagi mereka oke. Hybrid juga oke, nggak ada persoalan. Ya, nggak ada persoalan. Jadi kitanya yang harus upgrade dengan salah satu cara penguasaan IT, materi, penguasaan komunikasi dan duplikasi. Silahkan Bapak Ibu tiru dari guru-guru tersebut. Next slide. Ya, ini Bapak Ibu. Jadi di dalam apapun, di dalam pekerjaan kita, kita harus bisa menyentuh 3 hal ini. Baik di online maupun di onsite dengan cara yang berbeda Bapak Ibu. Kognisi, afeksi, konasi. Karena menyentuh dalam hal ini itu bikin gemes itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita ngobrol dengan orang, menyampaikan sesuatu apapun, bahkan bagi kita yang staf administrasi, sentuhlah orang-orang itu dalam hal pengetahuan, afeksinya, konasi, dengan menggunakan bahasa curhat ya Bapak Ibu ya. Maka ini oke sentuhannya. Nanti perlu ditanyakan bahasa curhat itu yang seperti apa ya. Next slide Bapak Ibu. Ini. Nah, di dalam penguasaan, dalam hal menguasai 3 hal tadi minimal, penguasaan materi, IT, dan komunikasi, Bapak Ibu tidak harus sendiri loh Bapak Ibu. Nggak harus, saya bisa mampu semuanya. Nggak harus. Di masa-masa seperti ini, time to upgrade ini, Bapak Ibu dan kita semua menggunakannya apa Bapak Ibu? Membentuk orkestra supaya kita cepat masuk ke zona bertumbuh
dan kemudian masuk ke zona nyaman. Nanti kalau ada perubahan masuk ke takut nggak apa-apa, masuk ke belajar lagi. Supaya kita cepat, maka kita tidak harus bekerja sendiri, tetapi harus membentuk orkestra. Apa itu orkestra Bapak Ibu? Nah, nanti PR-nya Bapak Ibu, selain menyiapkan materi sampai AHA, kemudian menyiapkan materi itu, kemudian dilihat, oh materi ini bagusnya kalau online saya menggunakan media apa, dengan gamenya apa, itu penguasaan IT, kemudian bagaimana cara saya mengkomunikasikannya. Kalau nggak bisa, bentuk orkestra. Mulai sekarang Bapak Ibu mulai harus melihat teman-teman kita Bapak Ibu. Siapa teman-teman kita yang sangat pinter dalam hal tertentu. Bapak Ibu, kita sekarang hari ini menggunakan Google Meet. Bapak Ibu ya, bagi Bapak Ibu yang masih muda-muda ini gampang loh Bapak Ibu ya. Tapi bagi saya tidak gampang Bapak Ibu. Sulit Bapak Ibu, angel. Nah, bagi saya tua gaptek sisan ya Bapak Ibu ya, sulit. Nah, jadi caranya gimana? Saya mulai melihat teman-teman saya, siapa yang pinter ngurusin masalah mic Bapak Ibu. Ada teman saya Bapak Ibu, dia memang spesialis mic, sampai mic-nya itu nggak bunyi nging gitu Bapak Ibu, nggak kemeresek, itu ada Bapak Ibu. Nah, saya telepon dia, saya mau Google Meet-an nih sama Chris Meet. Caranya gimana nih biar mic-nya nggak nging dan nggak kemeresek, walaupun ada suara angin ya Pak Ibu ya. Saya memberdayakan teman saya itu untuk membantu saya. Jangan sendiri, orkestra. Orkestra itu bermacam-macam. Jadi Bapak Ibu punya satu proyek, yaitu mengajar orkestra, kolaborasi dan harmonisasi. Betul Bu Puji ya, orkestra. Jadi kita bisa kok minta bantuan orang lain gitu. Jangan bekerja sendiri Bapak Ibu. Kita berdayakan orang-orang di sekitar kita, bukan memanfaatkan ya, tapi memberdayakan. Betul. Terus Bapak Ibu tahu nggak ini? Ini mic-nya ini. Nah, ini sudah mulai rotok nging ini. Nanti saya mau nelpon hari ini nanti. Tadi pagi saya menggunakan ini untuk kuliah kok ada ngingnya. Nggak usah harus mikirin sendiri sampai pusing, nanti kelamaan Bapak Ibu. Nggak cepet-cepet keluar ke zona yang bertumbuh. Maka kita cari teman-teman, siapa yang pintar dengan kamera. Saya masih pesan sama teman saya yang pintar kamera. Saya tuh kalau di kamera kok nggak ayu ya Bapak Ibu ya, nggak cantik-cantik ini ya Bapak Ibu ya. Terus dia bilang, lo kan sudah lumayan toh Bu, enggak, ini kurang bagus nih ya. Apalagi kalau menggunakan virtual background, kadang-kadang rambut saya belang-belang warnanya. Ini nggak bener ini, gimana? Kalau saya memang nggak bisa, segera mencari bantuan. Ini orkestra, sehingga ketika kita bagus itu, sehingga ketika kita benar itu, di balik layar itu banyak teman-teman kita. Nanti sebaliknya, ketika teman-teman mengalami kesulitan, kita juga bantu. Nah Bapak Ibu, di semua bidang tidak perlu bekerja sendiri. Ayo upgrade dengan cara tadi mencari teman-teman. Nanti PR-nya ada ya Bapak Ibu ya. Boleh Bapak Ibu bikin tabel nih. Oh, Bu A pinter nyanyi, nanti saya minta tolong untuk begini. Ini pinter mic, ini pinter kamera, ini pinter nge-zoom, ini pinter Google Meet. Semua Bapak Ibu, kita berdayakan teman-teman kita ya. Oh, dari Krisna Mitra, Enggelis kok Bu ya, ini kayak tok-etok ya toh. Nah, ini kameranya masih kurang canggih katanya ya. Harus ada yang lebih halus lagi ya. Begitu kira-kira. Jadi orkestra ya Bapak Ibu ya. Ini semua dilakukan. Next slide. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi itu time to upgrade itu sampai seperti itu, sampai ke mencari dukungan sosial. Nah Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu pesen bahwa bagaimana ya untuk membuat anak-anak itu jujur, angel ya Bapak Ibu ya, karena ini di masa online. Di masa online ini kalau jujur bilang anak-anak mengerjakan, jangan melihat yang lain-lain, ini agak kesulitan Bapak Ibu, karena dia online pasti melihat semua. Nah ini memang kecerdasan googling itu sekarang sangat penting loh Bapak Ibu ya. Jadi silahkan Bapak Ibu guru juga kreatif mencari tadi menguasai materi sampai AHA yang tidak bisa ditemukan di Google gitu Bapak Ibu ya. Anak saya tadi bilang kemarin, itu mah kalau soal matematika di foto aja menggunakan aplikasi apa langsung ada jawaban dan caranya loh. Nah jadi kita nggak menyalahkan mereka Bapak Ibu, loh memang sudah begitu. Maka kita harus kreatif. Salah satu caranya adalah dengan cara yang anak-anak melihat itu integritas dari bapak-bapak ibu guru. Integritas, satu kesatuan. Nah Bapak Ibu,
salah satu integritas kita adalah supaya kita juga dipercaya oleh mereka dan mereka meniru kita harus memiliki integritas yang baik. Apa yang kita sampaikan itu betul yang kita lakukan juga. Nah, sebagai guru memang rada berat Bapak Ibu untuk integritas ini. Salah satunya Bapak Ibu silahkan memake up media sosial kita. Next slide contohnya. Ya. Oh, ada ya Pak Juri, betul ya, Photomat ya. Ada ya aplikasi itu ya. Iya, nah jadi kan kita nggak bisa dong. Kamu jangan pakai aplikasi ini, jangan pakai aplikasi itu, nggak bisa. Yang bisa adalah kita kreatif. Berikan kasus-kasus yang memang dia boleh googling, tapi untuk menjawab kasus kita dia butuh analisa. Googling sana, googling sini ya nggak apa-apa, sudah masanya kok Bu. Ayo upgrade. Memang nggak bisa seperti onsite lagi. Tadi saya bilang, hal-hal yang ada di onsite tidak bisa serta-merta langsung diterapkan ke online. Memang online berbeda, ya. Salah satu integritasnya adalah dengan kita memake up media sosial kita. Nah, Bapak Ibu yang mau foto-foto rada-rada romantis dengan pasangan, dengan teman atau dengan siapa, boleh nggak? Boleh Bu, Bapak Ibu boleh, silakan. Mau melakukan sesuatu yang di luar profesi guru juga boleh. Tapi Bapak Ibu perhatikan, ini kalau orang membuka Instagram saya, apakah orang itu bisa nggak menangkap bahwa saya seorang guru? Kalau bisa, berarti Instagram Bapak Ibu baik. Jadi yang romantis-romantisan itu, kalau Bapak Ibu guru merasa bahwa itu sangat privat, itu pakai akun lain, Instagram yang lain gitu Bapak Ibu. Ya, itu salah satunya karena anak-anak sekarang, mahasiswa, pelajar itu melihat bagaimana seorang guru itu integritas apa tidak dilihat dari media sosialnya. Maka mari Bapak Ibu make up media sosial kita secantik Bapak Ibu memake up penampilan sehari-hari. Ya, next slide Bapak Ibu. Ya, ini penting untuk membuat anak-anak juga percaya dengan kita. Jangan lupa Bapak Ibu, ini resep-resep terakhir. Kita mau bekerja dalam bidang apapun harus mindfulness. Bukan mindful, bukan pikirannya penuh, tapi mindfulness, hadir. Mungkin dengan bahasa lain yang rada-rada mirip itu pakai passion. Nama pekerjaan itu hanya sekedar nama Bapak Ibu. Cita-cita kita dulu mungkin bukan sebagai guru, mungkin bukan sebagai security, mungkin bukan sebagai staf administrasi. Enggak apa-apa Bapak Ibu. Tapi kalau kita mindfulness, passion itu tetap nyala, sehingga waktu kita melakukan sesuatu itu benar-benar dirasakan bagus oleh orang lain, baik itu onsite, online maupun hybrid Bapak Ibu. Mindfulness Bapak Ibu. Saya akan memberikan contoh Bapak Ibu. Sekali lagi, jabatan itu hanya sekedar nama, tetapi passion itu harus tetap menyala, ya Bapak Ibu. Juga bekerjanya kita itu betul-betul dari hati. Apa ya Bapak Ibu ya? Mungkin saya pernah cerita, tapi saya mau ulang. Sebelum COVID, saya pelanggan transportasi online, Bapak Ibu ya. Kalau kemana-mana lebih enak pakai transportasi online, begitu. Nah, sering sekali si drivernya ini, bapak-bapak gitu misalnya, sering sekali banyak yang mengatakan bahwa hari ini kok sepi sekali ya. Hari ini sepi sekali nih Bu, nggak ada pelanggan, begitu. Ya. Nah, terus kemudian saya naik salah satu transportasi online ya Bapak Ibu ya. Kemudian waktu saya masuk dia ramah sekali menyapa saya Bapak Ibu. Oh baik Bu, mau kemana nih? Ya, mau ke Unika begitu ya. Dan kemudian dia sibuk memilih menukar CD. Menukar CD Bapak Ibu. CD compact disc ya Bapak Ibu ya. Bukan CD yang lain. Dia sibuk uplek-uplek ini menukar CD. Terus di sepanjang perjalanan dari rumah ke Unika itu saya kok rasanya nyaman ya, tapi saya nggak tahu kenapa ini nyamannya ya Bapak Ibu ya. Terus saya iseng nanya ke si bapak ini, Pak, dulu cita-citanya jadi driver nggak Pak? Oh ya jelas enggak toh Bu. Cita-citanya apa? Jadi guru. Ya Bapak Ibu ya, jadi guru. Tapi karena biaya dan sebagainya saya nggak bisa jadi guru. Akhirnya saya menjadi driver transportasi online. Ramai apa sepi hari ini Pak? Rame. Nah, itu loh Bapak Ibu, saya heran. Kok bisa rame? Padahal banyak yang mengeluh sepi nih. Rame kok Bu, banyak yang menggunakan aplikasi, tapi banyak juga yang WA saya karena cocok dengan saya. Jadi besok lagi saya pesan Bapak ya Pak, nggak usah pakai aplikasi biar kena Bapak gitu. Oke, jadi saya selalu rame. Oh rame ya Pak, padahal banyak yang sepi.
Oke, terus udah diem Bapak Ibu. Hampir sampai ke kampus tuh saya kok enak sekali ya. Terus saya ingat Bapak Ibu, ternyata lagunya di mobil ini gue banget loh Bapak Ibu, lagu-lagunya. Kalau lagu untuk saya, lagunya cocoknya apa ya Pak Jurianto? Kalau seusia saya, Bu Vera, lagu saya apa ya? Wah, mungkin Panbers kali. Gereja tua ya Pak. Sepanjang jalan kenangan. Nah, ini ya, waduh ya. Gitu. Iya betul lagunya sepanjang jalan kenangan ya Bapak ya. Jadi lagu-lagunya Bruri, Dewi Yul gitu-gitu Bapak Ibu. Makanya kok saya nikmat banget ya. Pantesan banyak pelanggan yang seneng sama Bapak ini. Lagunya cocok banget sama saya. Oh iya Pak, saya jadi inget nih. Saya bilang gitu ya. Tadi waktu saya masuk, Bapak itu kok sibuk menukar CD. Memangnya yang ditukar apa? Ya lagunya toh Bu. Ini loh Bapak Ibu. Memangnya kenapa? Tadinya sebelum saya masuk, lagunya apa? Oh, sebelum jemput Bu Christine tadi itu, yang naik, yang numpang saya itu anak-anak muda kayak mahasiswa itu loh Bu, mau ke mall. Oh, terus memangnya CD-nya apa lagunya? Lagunya Blackpink Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu nggak lagunya Blackpink? You like that gitu ya, lagunya Blackpink. Nah, mereka turun, terus saya menjemput ibu. Lagunya tetap Blackpink. Tapi waktu ibu masuk, saya langsung tahu ini nggak Blackpink, nggak cocok. Nah, itu auto ngece memang ya Bapak Ibu ya. Terus saya ganti lagunya Bruri, Besolima. Apa artinya Bapak Ibu? Dia bekerja mindfulness dengan passion yang menyala, yaitu sebagai guru. Guru kan perhatian. Ya Bapak Ibu ya, walaupun nama pekerjaannya bukan lagi sebagai guru, bukan lagi cita-citanya di awal, tetapi passion itu tetap menyala. Dia tetap bisa memperhatikan pelanggannya. Jadi dimanapun Tuhan menempatkan kita, dimanapun, bukan nama pekerjaan yang bukan kita impikan dulunya, tetapi passion itu tetap nyala. Saya ingin menjadi psikolog, tapi tidak bisa karena tidak ada, waktu itu belum ada psikologi misalnya. Sekarang saya menjadi staf administrasi. Saya menjadi staf administrasi yang sangat psikologis, sehingga semua orang yang saya layani merasakan kalau adminnya Bu Christine itu enak ya, nggak pecaca, pecucu, perengat-perengut, nggak jutek, tapi jawabnya, jelasinnya itu enak. Ketika ditanya apakah Bu Christine cita-citanya jadi admin, enggak, cita-citanya jadi psikolog, tapi sekarang saya jadi administrasi. Syukur pada Tuhan, saya tetap jadi tenaga administrasi, tapi passion sebagai seorang psikolog itu terus menyala. Wah, ini banyak sekali Bapak Ibu orang-orang yang menggunakan passion kalau bekerja. Maka kalau orang-orang yang menggunakan passion dan mindfulness ketika bekerja, tidak akan tergilas masa, mau online, mau onsite, mau gabungan, mau seperti apapun peristiwa yang nanti akan kita hadapi. Pokoknya online senang, onsite senang, hybrid senang, karena saya mempunyai passion. Itu kuncinya, penguasaan passion. Dan juga jangan lupa mencari dukungan dari teman-teman, membuat orkestra. Next slide, terakhir ya Bapak Ibu ya. Ini kuncinya. Jadi yang terakhir seperti apa nih Bapak Ibu? Menjadi ini apa Bapak Ibu? Guru-guru terutama membaca ini apa Bapak Ibu? Nggak tahu ini bacanya ini apa ini? Bu Esther, Bu Maria, Bu Rosaria. Apa ini bacaannya Bapak Ibu? Pekerjaan apapun salah satunya ini. Iya, dari Chris Smith ini ya. Jadi guru itu asik. Jadi guru itu asik. Saya ingin Bapak Ibu guru menuliskan itu di chat sehingga merasuk dalam hati. Apapun, walaupun awalnya bukan kepengen jadi guru, tidak ingin jadi security, tidak ingin jadi administrasi, saya ingin yang lain, tapi passion itu tetap bisa menyala di dalam bidang pekerjaan kita. Iya, jadi guru itu asik. Next slide, terakhir Bapak Ibu ya. Nah, kalau cita-citanya dari kecil oke, nggak masalah ya Bu ya. Yang tidak ini passion itu tetap menyala. Saya ulangi Bapak Ibu, karena perubahan di dalam kehidupan kita selalu ada. Dari aman ke takut, ke belajar, ke bertumbuh itu, ya
Jadi staff itu asik. Nah, nanti dibuat Pak Arianto gambarnya ya. Jadi apapun asik. Jadi security asik. Jadi apapun asik ya. Asal penguasaan materi dan tadi passion itu menyala. Jadi iya, jadi istri itu asik. Oh iya. Karena ini perubahannya begitu cepat Bapak Ibu, supaya kita tidak mudah stres Bapak Ibu ya. Maka next slide, harus ada bidang lain atau aspek lain yang dibuat tidak banyak berubahnya. Next slide. Ini penting. Ini tema berikutnya nanti Bapak Ibu, tapi saya berikan bocorannya dikit. Kalau perubahan di dalam pekerjaan kita itu sangat cepat tadi, takut belajar, bertumbuh terus begitu, rasa aman, takut belajar, bertumbuh terus seperti itu, maka hal yang lainnya supaya kita tidak mudah stres harus dibuat monoton. Jangan semuanya mudah berubah. Di pekerjaan sudah semuanya harus adaptasi berubah, di bidang lain harus monoton. Bidang lain itu misalnya apa? Dalam kehidupan pribadi Bapak Ibu, ini dibuat monoton. Jangan terlalu banyak berdinamika. Contoh, hubungan antara suami dan istri, hubungan kita dengan orang tua, hubungan dengan teman, itu dibuat monoton ya Bapak Ibu. Jangan terus banyak berubahnya, banyak yang terlalu berdinamika. Kalau semua aspek kehidupan kita sangat berdinamika semua, nanti jatuhnya stres kita Bapak Ibu. Jadi kalau di dalam pekerjaan ini kita sedang membutuhkan banyak perubahan, maka bidang lainnya dibuat monoton. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau di bidang yang satu sedang ada banyak perubahan, yang lainnya dibuat monoton. Nah, dalam hal ini terutama untuk Bapak Ibu yang sudah menikah misalnya, nah contohnya loh ya, dalam keluarga dibuat monoton, jangan terlalu banyak masalah ya. Jadi itu caranya. Caranya gimana? Sesi yang lain Bapak Ibu. Jadi supaya nggak semuanya sedang berdinamika. Next slide. Terakhir ya Bapak Ibu. Akhirnya walaupun itu berdinamika, asal kita bersama Tuhan, Tuhan bilang kamu jangan mundur, kita jangan mundur, menarik diri. Sudahlah kalau begitu saya tak pensiun aja bekerja lah, karena saya nggak bisa IT. Jangan Bapak Ibu, lakukan orkestra ya, lakukan duplikasi, jangan mundur. Ketika ada persoalan, Tuhan mengatakan jangan mundur, dan ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Loh, tapi angel loh Tuhan, ini IT semua online nggak bisa. Jangan takut, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Tuhan akan memberkati kita semua. Asal Bapak Ibu nggak perlu mundur. Next slide Bapak Ibu. Untuk mengakhiri sesi ini Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat ini ya Bapak Ibu ya. Gini Bapak Ibu, lagu-lagu Kristen yang saya sukai salah satunya adalah Habis Hujan Nampak Pelangi. Tadi kayaknya ada yang pinter nyanyi nih, siapa di sini ya? Bu Novita kayaknya ya, atau yang lain semua pinter semua ini ya. Chris Smith pinter nyanyi Habis Hujan Nampak Pelangi. Oh, Bu Asih pinter, Bu Eli pinter nyanyi ya, habis ini nyanyi ya. Atau coba tim sosmednya Chris Smith ini mencari lagu Habis Hujan Nampak Pelangi ya. Putra TV penyanyi juga. Oh iya ya. Jadi habis hujan nampak pelangi, tapi seringkali yang saya lihat habis hujan nampak banjir ya Bapak Ibu, nggak nampak pelangi. Saya nanya kepada anak-anak IPA, kenapa ya Bu Ixtin kok nggak pernah bisa lihat pelangi ya sehabis hujan? Nah terus dia tanya, lah ya nggak bisa serta-merta gitu dong Bu, ada hujan terus lihat pelangi, ada syarat dan ketentuan berlaku. Apa itu? Kalau hujan itu simbol masalah ya Bapak Ibu ya. Nah Bu Ixtin itu bisa ngelihat pelangi kalau gini syaratnya Bu. Ibu ngelihat hujan, ya Ibu ngelihat hujan, tetapi di belakangnya Bu Ixtin itu ada matahari. Nah itu nanti kelihatan pelanginya. Nah saya nggak tahu Bapak Ibu betul, Bapak Ibu IPA, yang belajar IPA, yang ngajar IPA, begitu ya. Ternyata Bapak Ibu ada syarat dan ketentuan berlaku. Kalau COVID ini, online, onsite, hybrid ini menjadi masalah, itu simbolnya hujan. Tapi suatu saat kita akan melihat keindahan masa-masa itu, ada syarat dan ketentuan berlaku. Apa? Kita melihat permasalahan-permasalahan ini bersama dengan orang-orang yang kita cintai, bergandeng tangan dengan orkestra tadi Bapak Ibu, bergandeng tangan dengan Tuhan, bergandeng tangan dengan teman-teman di Chris Smith. Kemudian kita menatap masalah ini bersama-sama. Maka suatu saat memang muncul pelangi. Bapak Ibu, nggak percaya? Bapak Ibu lihat pelangi nggak? Nah kita lihat Bapak Ibu. Untuk menutup slide saya ajak seluruh kita semua hari ini melihat titik hitam di pelangi. Sudah kelihatan Bapak Ibu?
Sudah ya? Wah. Iya, saya hitung sampai 10, nanti hitungan ke 10 baru Bapak Ibu boleh kedip-kedip dan minta tolong slide di next ya, Miss Linda ya. Iya, 1, 2, jangan napas dulu Bu. 3, 4, 5, 6, 7. Awas, jangan kedip dulu. 8, tahan. 9. Awas, hati-hati, next slide. 10. Baru boleh kedip-kedip sekarang. Kedip-kedip. Iya, ada apa Bapak Ibu? Ada apa di slide ini? Pelangi. Padahal nggak ada loh ya. Ini bukan sulap loh Bapak Ibu, bukan sihir ya. Bukan ya Pak Andreas ya. Bukan ya. Ini slide kosong, tetapi kita bisa melihat pelangi. Asal kita melihat COVID ini di sini senang, di sana senang, online senang, onsite senang, hybrid senang, dan bersama dengan teman-teman dan bersama dengan Tuhan. Maka suatu hari kita akan melihat indahnya masa-masa hari ini. Kita akan bersuka cita karena masa-masa sekarang ini Bapak Ibu ya, dan kita akan bangga menceritakan karena kita bisa melalui masa ini dan kita akan melihat pelangi minimal di mata kita. Salam sukacita, selamat melihat pelangi di mata kita. Saya kembalikan ke MC. Ya, ada pelangi di mataku. Ya, begini ya. Oh, ya, begitu tidak terasa tadi kok tidak ada pertanyaan pembicara online yang paling menarik gitu kan, saya jawabnya Christine juga. Terima kasih. Ya, tapi saya senang kok dikembali. Gitu ya. Ya tidak terasa ya Bapak Ibu kalau Bu Christine yang berbicara ternyata sudah hampir 1 jam, kurang sih ya. Ini saatnya kita akan bertanya jawab Bu Christine ya. Ya. Silakan. Ya, Pak Julius ya. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya jawab ini bisa langsung open cam atau chat ya di sini. Ya. Silakan Bapak Ibu kalau mau bertanya. Pak Gideon mau tanya Pak? Pak Gideon mau ngirimi saya minum. Oh. Saya Pak Yu. Oh ya, silakan Bu Felis. Bentar, saya tadi sudah tulis pertanyaan. Ya. Ada di sini. Nah, ketemu. Salam kenal Bu Christine, saya Bu Felis. Saya bekerja di unit SMA. Pertanyaan saya ini tadi sudah diberikan pandangan oleh Bu Christine gimana kita bisa orkestra gitu ya, Ibu ya. Kemudian dari orkestra gitu kan kita tuh kan melihat ATM, mengamati, kemudian ya kalau kita itu bagus ya kita upgrade terus kita aplikasikan. Nah, saya berpikir nih di dalam konteks diri saya secara real kehidupan dia. Jadi pertanyaan saya itu hal apa sih yang bisa saya lakukan dalam konteks pelayanan di Krista Mitra? Saya sebagai guru, saya guru fisika, tapi sekaligus ini dipercaya sebagai kepala sekolah juga begitu. Agar saya bisa membuat orang lain itu merasakan perubahan positif dari diri saya. Jadi mungkin saya punya kekurangan begitu. Terus dalam artinya ada kekurangan ini kan kita perbaiki. Kita mau bertumbuh, mau berkembangkan diri menjadi lebih baik lagi di tengah perubahan yang sekian banyak ini. Terus pengennya itu juga dirasakan oleh teman-teman kita sehingga mereka juga termotivasi untuk pelajarannya bagus ya, positif ya, kita jadi senang ya, jadi nyaman ya. Nah, kira-kira apa ya Bu ya? Oh ya, itu aja Bu. Iya, itu aja. Bagaimana cara menginspirasi? Dan ini roto angel ini. Salah satunya adalah pertanyaannya sulit. Ini jadi kita fokus pada kelebihan Bu. Nggak hanya di masa online saja, tapi di masa hybrid, di masa apapun, supaya kita tuh ada kita bisa kalau bahasa di lagu itu bisa menari di atas badai. Betul nggak ya? Bisa menari di atas badai itu kita jadi tetap tinggi. Jadi gini, mau online, mau onsite, mau hybrid itu seperti roda pedati. Naik turun begitu ya, itu nggak masalah Bapak Ibu. Tetapi kitanya harus terbang tinggi bagai Raja Wali. Kitanya jangan tergerus atau ikutan jadi roda pedati.
tapi kita terbang tinggi bagi Raja Wali. Maka tadi saya bilang bahasanya adalah menari di atas badai atau apalah lagunya begitu. Jadi fokusnya justru Bu pada masa-masa apapun kita fokus pada kelebihan kita. Tidak perlu fokus pada kelemahan kita. Tentu kita menyadari kita lemah di bidang ini, tapi kita fokusnya di kelebihan. Nah itu di-push banget Bapak Ibu, dimaksimalkan itu kelebihan kita. Itu salah satunya, jadi spesialis gitu. Jadi di kelebihan kita. Nah yang di bagian kelemahan-kelemahan itu kita melakukan orkestra. Delegasikan tugas Bapak Ibu, berdayakan teman-teman. Jadi bukan memanfaat tapi berdayakan. Nah diberdayakan karena sesuai dengan bidangnya, teman-teman kita pasti senang Bu. Ini, nah seringkali kemakan kata-kata yang seperti ini. Ini kata-katanya nggak salah. Lebih baik memberi daripada menerima, betul. Tetapi menerima pun dibutuhkan kepribadian yang matang. Jadi memberi dan menerima itu sama pentingnya. Nah, ada masa-masa di masa kelemahan kita itu kita delegasikan tugas ke teman-teman. Atau teman-teman kita berdayakan untuk membantu kita sehingga nanti tim kita keren gitu Bu. Nah, tadi saya ulangi, teman-teman tidak merasa dimanfaatkan karena kita memberdayakannya sesuai dengan kemampuan teman-teman. Tadi Bapak Ibu saya bilang, ini yang ngurusin mic saya ini, headset, walaupun murahan, ini bukan orang murahan Bapak Ibu. Orang yang sangat pintar di bidang mic, tapi saya bilang, tapi saya nggak punya uang banyak loh. Kalau mic-nya mahal-mahal saya nggak mau, pokoknya untuk kuliah oke lah. Nggak usah harus yang jadi merdu suara saya, nggak usah. Nah, ini orang yang sangat spesialis dan karena dia senang dengan mic, maka dia tidak keberatan membantu saya Bapak Ibu, gitu Bu. Nah, itu keterampilan kita juga untuk bisa menyocokkan ya, untuk bisa menempatkan orang di tempatnya. Ini keterampilan kita juga. Jadi orkestra. Jadi setiap hari saya tuh lihat ya, kalau saya punya kesulitan gitu atau apapun sedang mengerjakan apapun, itu saya langsung kebayang, oh teman ini nanti saya minta bantuan untuk ini, teman ini untuk ini, teman ini untuk ini, teman ini untuk ini. Jadi enteng, kitanya ceria, seneng, enteng gitu Bapak Ibu, teman-teman juga oke. Itu salah satunya ya Bu, supaya kita bisa kempling di tengah masa-masa yang bagi orang lain mungkin suram gitu. Itu yang kedua adalah integritas tadi Bu, personal branding. Itu penting Bapak Ibu. Jadi supaya teman-teman kita itu percaya dengan kita, salah satunya kita tampilkan itu di media sosial. Nah, Bu Felicia punya Instagram nggak Bu? Iya Bu. Nah silahkan Instagramnya di make up secantik Ibu. Oh, jadi supaya orang yang saya nggak pernah make up ya Bu. Oh ya, Instagramnya ya nggak perlu di make up macam-macam. Tapi maksudnya, tapi kan cantik loh. Jadi orang melihat Instagram kita langsung, ini guru Krismit banget ini. Oh ini staff admin Krismit banget ini, gitu loh. Langsung kelihatan itu personal branding. Itu gitu Bu, salah satunya. Jadi biar kelihatan biar orang itu lebih percaya lagi dengan kita. Dan yang ketiga adalah lakukan semua itu versi yang terbaik dari kita Bapak Ibu, walaupun itu hal kecil Bapak Ibu, itu akan membuat orang lain percaya dengan kita, terinspirasi, kemudian mempromosikan kita di mana-mana, terutama untuk guru dan yang bekerja di sekolah, nggak hanya guru Bapak Ibu. Itu lakukan semua yang terbaik, karena murid-murid kita itu Bapak Ibu, peserta didik itu semua marketing andal buat kita loh Bapak Ibu. Jadi kalau kita melakukan pelayanan administrasi dengan sepenuh hati, dengan mindfulness tadi, dengan passion, menjadi guru dengan passion, itu selain mereka terinspirasi, mereka juga akan mengingat kita seperti Bapak Ibu tadi di chat, dan itu jadi promosi yang terbaik buat kita Bu. Jadi walaupun itu kita ngajar hanya, saya itu kalau ngajar mahasiswa, terutama yang di S2 itu sekelas paling 3 atau 4 orang loh Bapak Ibu. Tapi persiapan saya tidak pernah turun. Terus saya mikir, pesertanya kalau di S1 70, berarti persiapan saya harus lebih baik. Kalau pesertanya cuma 3 muridnya, saya persiapannya separuhnya enggak. Sama, semuanya persiapannya, semangat kita, semua sama. Nah itu menjadi promosi yang baik untuk kita Bu, gitu. Nah, tadi itu mindfulness sebenarnya. Salah satunya dengan penguasaan materi Bu. Salah satunya gini, taktiknya, strateginya yang paling praktis adalah ketika kita ingin menyampaikan sesuatu ke orang lain, begitu Bapak Ibu. Kalau terutama presentasi, itu persiapannya H-7 Bapak Ibu. Paling telat itu.
PPT-nya mungkin baru dikirim semalam. Oh ya Bu Lorta ya, saya baru ngirim PPT saya semalam. Tapi jangan kira bahwa persiapan saya baru semalam. Tidak Bapak Ibu. Begitu Bu Lorta menghubungi saya nanti temanya tentang ini, itu sudah saya pikirkan dan renungkan siang dan malam. Paling telat itu H-7. Itu sudah kita renungkan Bu. Kita sampai cari sampai tadi itu memberikan materinya. Sehingga ketika kita menyampaikan itu orang menerimanya itu benar-benar terinspirasi. Kira-kira seperti itu sih Bu Filis ya. Jadi tidak boleh mendadak dalam menyampaikan sesuatu. Nah itu beberapa strateginya. Itu Bu. Kalau untuk menginspirasi makasih Bu atas kira-kira seperti itulah. Ya, makasih Bu. Ya. Nah, Bu Filis ya keren ini pertanyaannya. Abot ya, kepala sekolah kok ya. Ya, terima kasih Bu Filis atas pertanyaan dan penjelasan dari Bu Christine tadi dibicarakan itu intinya itu kolaborasi. Nah masalahnya begini Bu Christine, kalau kami yang pun bertanya itu misalkan yang kita minta bantuan itu kebetulan kok menolak gitu, terus kira-kira itu yang menjadi masalah apa ya? Apakah kita faktor yang menyuruh atau faktor bagaimana kira-kira pandangan itu? Misalkan ya kita kalau mau kolaborasi tapi pada kenyataannya tidak semua itu mungkin bisa langsung gampang disuruh. Nah, gimana kok? Nah ini memang banyak hal ya Bapak. Nah, saya nggak tahu ini ya. Memang mereka memang berhak untuk menolak ya Pak. Kalau kita mintai kolaborasi atau membuat orkestra itu memang mereka sih memang berhak untuk menolak. Nah ini perlu dilihat Bapak Ibu. Ini memang butuh kecerdasan yang lain mungkin ya Pak ya. Butuh bukan berarti yang ditolak itu berarti nggak cerdas, itu ya enggak. Tetapi mungkin nggak pas aja. Dan itu saya pun ya sering ditolak, nggak apa-apa Pak Bu, nggak apa-apa. Jadi memang belum jodoh. Chemistry-nya belum cocok, nggak apa-apa. Jadi santai aja, tenang aja gitu. Yang ditolak kan permintaan bantuan kita, bukan menolak kitanya. Jadi kita mungkin tidak perlu baper gitu Pak, nggak apa-apa. Ya mungkin kayak kali ini nggak cocok gitu, nggak chemistry lah ya gitu. Chemistry-nya nggak pas. Kira-kira seperti itu, nggak apa-apa Pak. Iya, terima kasih Bu. Pasti ketemu. Ya, jadi memilih temannya harus banyak ini Pak. Yang pinter make harus si A, si B, si C, si D, si E. Wah, ketemunya sama baru Z, ya nggak apa-apa. Dan mungkin mutualisme ya, mungkin nanti kalau hubungannya saling menguntungkan nanti orang biasanya mau. Tapi kalau enggak ya sudahlah, no baper-baper lah pokoknya. Gitu, ya. Oke. Ya. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Silahkan, untuk kesempatan ini kita akan tanya jawab dengan Bu Christine. Boleh chat ya atau langsung. Pak Juri kayaknya mau bertanya nih Pak Juri. Oh Pak Juri ya. Silakan Bu ya. Mungkin Bu Christine kan juga memberikan session seperti ini ya di dunia profesional yang lain begitu. Oh ya. Mungkin mungkin Bu Christine bisa memberikan perspektif ya. Kalau kita kan di sini kan guru institusi pendidikan begitu. Tapi mungkin membuka wawasan kita yang harus beradaptasi ini bukan dunia kita aja loh. Betul. Dunia orang lain begitu ya, yang di tempat lain juga begitu. Nah, mungkin Bu Christine bisa ceritakan pengalaman-pengalaman dengan institusi lain yang bukan pendidikan. Perubahannya seperti apa, dan mungkin yang lebih penting lagi, karakter yang harus dimiliki orang-orang di bidang profesi itu harus seperti apa. Tadi contoh yang sopir itu ya, saya senang sekali sih ya. Maksudnya dia bisa merubah perspektifnya begitu ya, dari cita-cita jadi guru menjadi seorang supir online. Saya rasa di tempat kita ini juga ya banyak gitu ya. Saya sendiri ya Bu nggak bercita-cita bergumul di institusi pendidikan begitu, tapi ya berakhir di sini. Nah, mungkin Bu Christine bisa sharing sedikit tentang apa yang digumuli dan bagaimana mereka bertumbuh dengan karakter apa yang harus mereka miliki di dalam diri mereka. Oh ya, iya Pak Juri. Wah ini pertanyaannya berbobot ini ya. Jadi kalau di bidang lain, contoh di mana-mana tadi yang saya sampaikan tadi Pak, kebanyakan ya di banyak perusahaan, kemudian di bidang-bidang pekerjaan yang lain. Intinya adalah keterampilan berkomunikasi. Nah ini Bapak, ini komunikasi interpersonal
Jadi antar orang itu dan komunikasi public speaking ini wajib ini Bapak Ibu. Ini wajib sangat dimiliki, harus bisa melakukan komunikasi, terserah mau bahasa lisan atau bahasa tulisan. Ini sangat penting ini Pak Juri. Jadi dimanapun, di bidang manapun, sehingga pelatihan public speaking ini saat ini sangat ramai sekali begitu. Karena sekarang tidak model ada orang pinter. Oh, kalau orang pinter tuh berarti nggak bisa ngomong. Kalau orang pinter itu berarti kalau jelasin sesuatu yang mudah jadi sulit, itu enggak gitu Pak. Bahkan profesor-profesor sekarang pun pinter-pinter ngomong gitu. Jadi tidak hanya dalam marketing saja. Pinter ngomong ini bukan berarti harus cerewet ya Bapak Ibu, tetapi penguasaan materi itu penting sekali menurut saya. Itu yang tadi saya sampaikan. Jadi penguasaan materi dalam hal pekerjaan apapun itu menguasain gitu. Ya seperti tadi supir online begitu ya, menguasai ini umur berapa dan seterusnya. Komunikasi dan ini orkestra Pak, memang itu kuncinya. Jadi tidak ada orang yang sekarang berhasil itu sendiri, pasti orkestra. Ya, jadi supaya cepat gitu. Itu Renal Kasali juga mengatakan, itu orkestra di perusahaan-perusahaan besar itu selalu menggunakan model orkestra. Jadi bisa menempatkan orang di posisi yang tepat. Gitu. Itu kalau tugas pimpinan. Sehingga orkestranya semakin baik. Kemudian yang ketiga, IT. Jadi kalau beberapa waktu yang lalu orang yang menguasai dunia adalah orang yang bisa berkomunikasi, sekarang pun masih, tetapi ditambah sekarang. Orang bisa menguasai dunia itu kalau orang itu menguasai IT. Nah, jadi Bapak Ibu jangan benci dengan IT. Jadi sebelum COVID itu semua orang mengkambing hitamkan IT. Kalau ada penurunan prestasi belajar anak, itu karena main handphone terus dan sebagainya. Nah, sekarang kita harus menggunakan IT ini untuk ke depan. Nah, nanti sebentar lagi kan Pak Juri juga pasti sering mendengar berita ya, perusahaan-perusahaan makin lama makin mengecilkan ruangan ya Pak. Ruangan-ruangan di gedungnya itu sekarang sudah nggak ada, sudah nggak pakai ruangan-ruangan besar. Chris Smith masih keren ya Pak gedungnya ya. Nah, gedung-gedung yang baru sudah makin hari makin kecil-kecil itu karena orangnya makin lama makin tidak ada dan semua digunakan IT. Dan yang terakhir ya Pak Ibu, semua hal yang kita lakukan pada hari ini, sekarang ini, saya ngomong Bapak Ibu pas ada yang mendengarkan, ada yang chatting dan sebagainya, semua bisa dilakukan robot. Bahkan konseling psikologi juga menggunakan robot sekarang, pakai chatbot juga begitu. Bahkan robotnya nggak ada, jadi virtual gitu Bapak Ibu. Jadi kalau dulu robotnya ada secara fisik, sekarang virtual gitu. Dan suatu hari semua yang kita lakukan, semua yang manusia lakukan bisa dilakukan menggunakan virtual. Hanya satu Bapak Ibu yang tidak bisa dilakukan oleh robot, yaitu apa Bapak Ibu? Komunikasi interpersonal yang penuh kasih. Nah, jadi kasih ini Bapak Ibu, itu yang sangat dirindukan oleh orang-orang. Anak-anak sekarang mau online, mau onsite, mau hybrid, gak ada persoalan bagi mereka, semua media oke. Tapi yang tidak bisa disentuh oleh semua media adalah kasih. Dalam Alkitab kita dikatakan, ketika nanti semuanya hilang, yang tinggal hanyalah kasih. Nah, kasih itu yang tidak bisa diberikan oleh apapun. Sehingga kalau kita bisa komunikasi interpersonal hangat, itulah kunci kesuksesan kita. Kira-kira seperti itu Pak. Ya jawabannya, jawaban sedikit. Nah, lanjut ya Bu ya. Nah tadi bagus tuh Bu, komunikasi interpersonal yang penuh kasih. Betul sekali, saya sudah melihat sebenarnya platform-platform pendidikan ya, di mana materi, kalau ngomongin soal konten materi, dengan video lengkap, PR semua sudah ada. Iya, jadi memang betul sekolah udah nggak butuh gedung yang gede ya dan lain sebagainya, bisa di-run dari satu tempat dengan server saja. Nah, cuman tentu ada hal-hal di mana guru itu tidak bisa diganti. Kalau kita sebagai guru hanya fokus memberikan transfer knowledge saja, nah, itu bisa diganti. Iya betul. Jadi ada hal yang tidak bisa diganti. Nah, mungkin Bu Christine bisa elaborasi. Seorang guru yang ini berkomunikasi interpersonal dengan kasih dengan siswanya itu seperti apa sih, dan kualitas yang seperti apa yang harus ada di dalam diri saya sebagai guru yang demikian?
Wah, ini Pak Juri lebih tahu ini harusnya daripada saya ini. Justru aspek psikologinya itu Bu yang saya tidak tahu. Iya, iya betul. Saya setuju. Kalau kita hanya transfer materi saja, itu diganti orangnya lain bisa. Bang Google sekarang lebih pintar Bapak Ibu ya daripada saya gitu. Jadi yang tidak bisa tadi Pak, yang saya bilang melihat materi sampai behind the scene, sampai menemukan ahanya loh Pak. Nah, contoh begini Bapak Ibu, contoh lain ini. Jadi kalau hanya teori Maslow, contoh itu di Google aja sudah ada Pak. Saya nggak perlu jelasin. Nah, tapi saya pernah diberi tugas Bapak Ibu, diminta untuk menjelaskan tentang teori Maslow pada mahasiswa semester 2. Nah, itu kan Google aja bisa kok. Saya bilang lah, saya menjelaskan itu kan malah membosankan dan buat tidur. Kata mahasiswa saya, dosa seorang dosen itu kalau bikin ngantuk gitu Bapak Ibu ya. Dosa seorang pembicara adalah ketika membuat ngantuk para pendengarnya, itu katanya lah. Mahasiswa saya bilang, pasti ngomong nih, saya mikir nyeritakan hubungan teorinya Maslow. Bapak Ibu pasti tahu ya teori Maslow ya, piramida kebutuhan yang sekarang kemudian diadaptasi, diubah oleh anak-anak muda. Dulu kebutuhan primer adalah kebutuhan fisik, makan, pangan, sandang, papan gitu Bapak Ibu ya. Sekarang kebutuhan dasarnya apa Bapak Ibu? Nanti Pak Stefanus saya jawab Bapak Ibu ya. Apa nih kebutuhan dasar sekarang? Yang di bawah makan kuota, internet, betul internet. Itu lebih gitu ya. Nah, wifi ya. Smith ya, wah kalau wifi listrik mati dah payah dah hari itu gitu ya, karena itu menjadi kebutuhan yang sangat mendasar. Nah itu piramida kebutuhan Maslow itu harus saya jelaskan di mahasiswa. Itu kan mereka sudah tahu semua. Nah Bapak Ibu, Google bisa. Nah yang tidak bisa digantikan adalah apa Bapak Ibu? Ketika kita melihat teori ini sampai aha tadi, sampai ke dalam, sampai orang bilang aha ini. Nah saya sampai menyelidiki Bapak Ibu di Google juga, di buku tentang kenapa ya Maslow mempunyai teori itu. Keren loh Bapak Ibu, ceritanya menarik ini. Tentang apa Bapak Ibu? Salah satunya karena dia mengatakan adanya teori ketidaksengajaan. Kenapa Bapak Ibu diruntut ke belakang? Ya tidak ada yang menceritakan hal ini, tetapi kemudian saya olah begitu tentang kisah cinta Maslow. Oh, jadi saya masuk kelas, saya cerita tentang bagaimana Maslow mendapatkan istri. Wah, itu judulnya itu aja sudah bikin mahasiswa tidak sabar untuk mendengarkan cerita lebih lanjut. Itu menarik Bapak Ibu ceritanya. Jadi itu yang tidak ditemukan di tempat lain. Nah, ketika kita menceritakan bahwa Maslow mendapatkan istrinya dengan ketidaksengajaan, bahwa Anda, saya bilang ke mahasiswa, tidak boleh mengabaikan pertemuan pertama dengan setiap orang. Harus bagus di langkah awal. Nah, ini Bapak Ibu contohnya. Jadi ini contoh yang kecil. Kita bisa menemukan behind the scene dari suatu teori, menemukan itu. Sehingga mahasiswa mestinya tetap datang, peserta didik tetap datang ke sekolah dengan semangat. Karena kalau teorinya sih saya tahu, tapi kalau nggak ketemu Pak Juri ini kayaknya kurang gitu. Karena Pak Juri ini bisa melihat sesuatu di balik teori itu. Nah, maka itu tadi saya bilang, temukan materi sampai aha, sampai ya ini nih gitu, dan behind the scene-nya itu yang tidak ditemukan. Itu teknisnya seperti itu Pak Juri, sehingga mereka merasakan hangatnya hubungan dengan guru-guru itu seperti itu. Materi tetap jalan, tetapi ada sesuatu yang lain gitu. Pak Juri pasti tahulah. Maka penguasaan materi tidak boleh tidak, harus menguasai H-7. Itu kalau saya mau misalnya mengadakan seminar dengan siapa gitu, materi itu sudah saya kuasai H-7 Pak Juri. Ini makanya saya tidak menjadi pembicara andal, karena pembicara andal itu bisa mendadak loh Bapak Ibu. Kan kita bisa melihat sering ada pembicara-pembicara yang keren sekali, sehari bisa 3, besok di mana. Kalau saya nggak bisa, satu-satu. Jadi Chris Smith termasuk spesial loh, karena saya pikir H-7. Nah, ini contoh sentuhan ini Bapak Ibu. Jadi menyentuhnya itu secara kognisi, afeksi maupun fonasi tadi. Cara berpikir, perasaan maupun terapan untuk yang bisa dilakukan sehari-hari. Ini pasti nanti Bapak Ibu guru tidak akan tergilas masa. Mau online, mau onsite, mau apapun gitu. Kira-kira seperti itu. Ya, kamsahamnida. Wow, sarangeo nih Chris Smith ya. Ya, begitu mungkin ya kira-kira Pak Juri. Pak Juri pasti lebih tahu lah. Makasih Bu, makasih. Makasih ya. Dari Pak Stefanus, bagaimana menemukan
menemukan passion dan bagaimana meyakini bahwa itu memang passion kita. Satu, nggak usah ngurusi banget, Pak. Ini passionku apa bukan ya, ini lakukan aja Bapak Ibu. Tapi yang passion itu adalah yang membuat kita menjadi, Bapak Ibu ya. Nah, tadi yang mungkin pertanyaan dengan Bu Felicia tadi ya. Kalau saya melakukan ini gitu, orang lain kok mengatakan bahwa itu menginspirasi ya. Nah, kemungkinan itu talenta, kemungkinan passion kita. Tetapi nggak perlu sampai kita perhatikan banget bahwa ini pekerjaan saya ini passion banget apa nggak usah harus begitu Bapak Ibu. Pokoknya lakukan saja yang terbaik gitu. Lakukan aja kalau kita seneng gitu dan hasilnya bagus, itu passion kita. Nggak usah apakah saya ini passion ya bekerja di sini, nggak usah, apapun passionnya, mau jadi apapun terserah, nggak masalah. Jadi menurut saya sih kayaknya kalau kita bekerja dengan mindfulness, kalau saya sedang bekerja khusus di sini, hati dan jiwa saya ada di sini, nanti passion itu akan muncul. Kira-kira seperti itu Pak Stefanus. Nah itu seperti ya, kalau misalnya saya pernah nih Bapak Ibu di depan sekolah anak saya itu ada penjual sate, namanya Pak Slamet ini, tapi di masa COVID ini kok Pak Slamet tidak jualan lagi. Saya mendengar dari anaknya, Pak Slametnya sudah nggak kuat ya untuk mendorong gerobak gitu Bapak Ibu. Memang sate gerobak, tapi larisnya banget Bapak Ibu. Ini di suatu sekolah SD. Nah, dia jual sate begitu Bapak Ibu ya, dan laris banget. Saya tuh heran kenapa ya laris. Nah, kemudian saya beli sekali-kali, pernah sewaktu pertama kali saya beli, Pak Slamet saya kepengen beli sate, oke. Tapi saya tuh nggak senang bumbu kacang ya Pak, kecuali rujak. Saya bilang gitu. Ya, terus, oh berarti ke bumbu kacangnya dikurangi. Ya, tapi tambahi lontongnya ya Pak. Saya guyon gitu ya Pak Ibu ya. Ya, sekali beli. Terus kemudian seminggu kemudian saya beli lagi karena memang satenya enak sih. Kemudian seminggu lagi saya beli, saya ngomong Pak Slamet, saya mau beli sate tapi, dan dia meneruskan kata-kata saya baru ngomong tapi, dia bilang nggak senang bumbu kacang toh Bu, hanya senang bumbu kacang dirujak toh, jadi bumbu kacangnya dikurangi ya, tak tambahi lontong ya Bu. Ya hafal loh Bapak Ibu, padahal saya baru sekali, itu kan dia jadi seneng kan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu pernah nggak beli apa gitu tapi seorangnya itu hafal dengan kita gitu. Nah itu passion Pak Stefanus, salah satunya itu. Nemukannya gimana ya? Nemukannya dengan kita bekerja, mindfulness ada di situ. Sehingga Pak Slamet ini memang selain satenya enak, ditambah dia dengan passion seperti itu, Bapak Ibu. Dia memang mindfulness ya, kalau bekerja jual sate ya, dia memang menghayati itu. Nah itu sudah passion. Sehingga dia sering bilang ke saya, ya ampun Bu Christine, syukur, alhamdulillah, besok saya naik pesawat. Loh, kok iso Pak? Naik pesawat kemana gitu ya. Saya diundang sama lulusan SD sini yang sekarang nikah di Jakarta, dan dia makan pestanya di hotel besar. Nah, salah satu standnya, salah satu apanya itu ya, makanannya adalah satenya Pak Slamet. Oh, keren ya Bapak Ibu ya, sampai diingat oleh anak-anak SD Bapak Ibu. Nah itu yang tadi saya bilang, kalau kita bekerja dengan passion apapun begitu dimanapun, orang itu menjadi terinspirasi dengan kita, dan kita menjadi berkat buat dia. Nah, jadi apapun jabatan kita nggak perlu harus melihat apakah ini passion apa enggak ya. Sudah lakukan saja mindfulness. Mindfulness itu berarti hadir di situ. Nah, begitu kira-kira Bapak Ibu ya. Silakan. Ada lagi Pak Bu? Masih ada waktu ini? Ya. Ya, silakan Bapak Ibu. Jika ingin bertanya. Saya. Ya. Oh ya. Silakan. Selamat siang. Saya menambahkan diri. Bu Christine. Ya Pak. Kalau misalnya kita itu mau melakukan sesuatu, mau mengajar atau apapun, ya. Tetapi kita sedang berjuang mempersiapkan, namun tidak bisa sampai tapi hanya sampai gitu. Ini terus kita nggak jadi melakukan gitu. Oh iya, ya. Wah Pak Gideon ini nakal ini pertanyaannya ya. Baru sampai kurang gitu ya. Dicari Pak. Tapi ya kalau misalnya Pak Gideon tahu kalau itu baru kayaknya kurang greget ya Pak. Dicari lagi Pak. Ini kalau mumpung nih Pak, pakai online bisa dibantu dengan ilustrasi lain. Pokoknya gini Pak, jangan menunggu
gini, jangan menunggu sampai apa ya, aha gitu, nggak usah nunggu Pak. Jadi kita lakukan saja, nanti aha itu seperti kupu-kupu yang mampir di pundak kita. Nah, kupu-kupu itu mampir di pundak itu kan angel toh Pak. Nah, kita nggak usah nunggu kupu-kupunya kapan ya mampir gitu, nggak usah. Kita lakukan saja, direnungkan siang dan malam nih Pak. Ini lihat ini gimana caranya, apa ya, seperti apa itu, memikirkannya. Kalau saya ya Pak, itu sambil melakukan kegiatan yang lain, nggak terus di depan komputer mikirin bahwa tampar pipi kanan, berikan pipi kiri, tampar pipi kiri, berikan, enggak, tapi sambil berjalan, waktu terus berjalan begitu sambil melakukan kegiatan yang lain. Dengan pengalaman-pengalaman kita sehari-hari H-7 itu, nanti biasanya kita akan mendapatkan aha gitu Pak. Nah itu lakukan, itu memang mungkin strateginya adalah ini, memang banyak belajar, banyak membaca, itu Bapak Ibu Guru sudah tahu, ditambah dengan lakukan aja kegiatan sehari-hari sambil sedikit-sedikit memikirkan hal itu, biasanya nemu Pak, kira-kira seperti itu. Jadi langsung ketemu aha gitu ya. Dan jangan lupa boleh loh bertanya sekali lagi orkestra, kenapa ya tampar pipi kiri berikan pipi kanan itu kenapa? Boleh pakai orkestra, nanya ke orang yang menguasai, contohnya dalam hal ini pendeta. Misalnya begitu Pak. Jadi terus lakukan, nanti akan ketemu ahanya. Ditunggu ya Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu. Seperti itu. Ya, mungkin ada yang lain lah justru bisa menjawab. Ya Bapak Ibu, bisa, masih ada waktu untuk yang mau bertanya. Bu Christine, saya mau bertanya, Bu Christine. Oh ya. Wah, Pak Yuli sendiri. Ya, mumpung ingat ini. Ya. Ya, saya mau menanyakan untuk tujuan yang terakhir di sini, salah satunya itu kan jujur pada siswa di tengah pandemi atau di PJJ. Ya. Nah, realita yang terjadi, entah itu dimanapun ya, yang saya pernah baca, tapi tidak di Krisna Mitra ini. Di Krisna Mitra pun mungkin juga ada. Jadi realita yang terjadi begini, banyak siswa itu yang pada dasarnya itu dalam mengerjakan itu memang tidak jujur, dalam arti bisa dikerjakan orang lain atau tanya jawab atau mungkin googling dan lain sebagainya. Nah yang lebih parah lagi itu untuk anak tingkat SD ya. Sebagian mereka itu yang mengerjakan itu bukan dia sendiri, kebanyakan itu orang tuanya atau mungkin guru SD. Ini saya benar-benar melihat sendiri realita yang terjadi di SD, terutama yang di pelosok ya, terutama seperti itu. Nah, bagaimana menumbuhkan mindset siswa supaya mereka itu bisa jujur, walaupun kita sudah mungkin dari teori agama maupun dari teori etika itu kita sudah menerapkan, tapi pada kenyataannya tantangan yang dihadapi para siswa itu kan sangat sulit sekali ya. Mungkin dia melihat temennya kok nilainya bagus dengan cara apa dan seperti apa, kalau mereka jujur kok nilainya jadi kurang. Nah itu tantangan mereka. Nah bagaimana menumbuhkan mindset para siswa itu supaya mereka itu tetap jujur dengan situasi yang sekarang ini kan sulit sekali kita memantau mereka. Begitu Bu kira-kira. Iya Pak, iya saya paham ini sulit banget Pak untuk kejujuran. Yang dimaksudkan kejujuran adalah bekerja sendiri gitu, itu aduh ini memang sulit Pak. Jadi kesannya nanti kita seperti kayak polisi, kayak penonton gitu ya. Jadi anak-anak kayaknya kayak apa ya, karena dia online Pak, ini apa ya namanya ya, saya juga bingung nih jawabnya Pak, karena ini sulit ya, karena begitu online maka semua kebuka. Aduh sorry kemesek ya, karena begitu online kan semua kebuka lah, gimana gitu Pak. Nah maka ini justru kreativitas dari kita. Mungkin soal-soalnya, mungkin kalau yang soal-soal harus dikerjakan secara jujur dan itu memang kayak hafalan dan harus kemampuan dia, mungkin menggunakan model-model soal yang bukan PR dan langsung gitu mungkin ya Pak, saya nggak tahu ini bisa langsung gitu. Jadi kalau yang saya lakukan ke mahasiswa, saya berikan kuis-kuis yang langsung harus dikerjakan pada saat itu dengan waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya Pak. Itu kalau yang saya lakukan. Ya, itu mahasiswa ya, kalau mahasiswa. Nah, kalau anak SD mungkin bisa dilakukan seperti itu sehingga saya nggak tahu nih. Mungkin Bapak Ibu yang lain yang lebih tahu. PR mungkin yang memang analisa, yang memang kalau dia tanya ke orang tuanya itu bukan jawabannya tapi harus dia analisa. Nah, itu mungkin ini memang agak sulit, Pak. Jadi membuat soalnya justru kalau anak saya itu pernah gurunya bilang untuk rumus ini googling aja. Tapi mungkin angkanya yang diubah gitu. Kalau anak saya katanya gitu. Jadi untuk rumus ya boleh aja di googling, tapi mungkin angkanya diubah. Tetapi memang kalau memang dibutuhkan kejujuran ya tadi Pak, kuis-kuis yang dalam waktu tempo sesingkat-singkat. Itu yang
Ya bisa, tapi memang agak sulit ya Pak. Tapi yang pertama akan saya sampaikan justru ini, untuk anak-anak itu tidak hanya sekedar dogma Pak, tapi diberikan solusinya. Nah, salah satu solusinya adalah jangan apa istilahnya ya Pak ya, apa istilahnya itu? Jangan menempatkan anak itu di jurang pencobaan. Apa ya Pak istilahnya ya? Kalau soal-soal yang kita berikan itu memang di Google ada jawabannya, pasti mereka googling loh Pak. Kalau nggak boleh itu gimana caranya nggak boleh gitu, karena online. Jadi soal-soalnya jangan yang ada di Google jawabannya. Jangan yang ada di internet atau yang bisa sekedar hafalan. Karena kalau hafalan dan yang bisa di internet, yaitu tadi menempatkan anak di jurang pencobaan gitu. Karena itu akan mudah untuk tidak jujur begitu. Jadi seperti itu. Kemudian berikan solusi, caranya seperti apa. Nggak hanya dogma bahwa kamu nggak boleh ini, tapi caranya bagaimana. Itu mungkin cara. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah melakukan. Boleh bertanya kepada guru langsung atau seperti apa. Nah, kemudian itu sih ya Pak, mungkin ya. Jadi tidak hanya dogma, tapi solusinya adalah dengan cara membuat soal-soal yang tidak membuat dia ada di jurang pencobaan. Kita jangan mencobai dia. Ayo, tak kasih soal ini, tapi jangan buka di Google loh ya. Lah, padahal di Google ada. Itu kan kita mencobai gitu loh Pak Julius. Iya. Iya Bu. Ini kalau untuk anak SMA mungkin bisa ya. Ya. Sulit ya Pak. Iya, oke. Sudah dilakukan tuh kalau itu. Ya. Ya, memang sudah dilakukan ya. Mungkin seperti itu. Oke, Bapak Ibu silakan. Bu, mungkin soal kejujuran ya. Ya, Bu. boleh. Kalau yang tadi Bu Christine berikan contoh itu kan pendekatan supaya mereka jangan aku jujur, jangan berlaku tidak jujur. Karena seorang anak tuh kemudian tertangkap tidak jujur. Secara pendekatan yang baik ya, mungkin begini, mungkin belum ketangkap bahasa ini nggak jujur gitu. Pendekatan yang terbaik, nah supaya anak ini juga mengenal bahwa kalau tidak jujur. Pak Juri suaranya putus-putus Pak. Putus-putus ya. Halo. Ya. Oke. Yang putus yang mana? Dari awal. Nah, dari awal. Tapi saya nangkep sih, maksudnya supaya dia kan belum walaupun nggak ketahuan secara tidak ketahuan langsung dia tidak jujur gitu ya Pak. Ya, tapi ada indikasi dia tidak jujur. Nah, pendekatan kita bagaimana secara psikologi yang baik maupun biblical gitu, supaya dia juga tahu bahwa jujur salah, dan kalau ketawa ada gantinya begitu, supaya dia ada perubahan sikap. Bagaimana Bu itu? Iya, yang pertama kalau sampai ketahuan nggak jujur, dan sekali lagi tadi kita harus cek dulu Pak, apakah stimulus yang kita berikan memang benar-benar nggak mencobai dia tadi itu loh Pak. Kita buat sudah dengan cara bagus, tidak mencobai dia, wong soalnya cuma 1 tambah 1 ya dia bisa Google gitu. Tapi kita lebih ke yang dia boleh bertanya kepada orang tuanya, tapi dia tetap mikir. Nah, kalau kemudian dia tetap saja tidak jujur, maka yang pertama adalah berikan konsekuensi. Nah, jadi ibu melihat bahwa kamu nggak jujur nih, kamu ngerjainnya kemarin tidak sendiri, ini hasil pemikiran orang lain. Nah, maka ya kamu ulangi lagi, tak kasih PR lagi. Gitu. Jadi dikasih konsekuensi seperti itu Pak. Jadi bukan hukuman, tetapi berarti karena hari ini ada kemarin PR kamu nggak jujur, hari ini ada PR lagi kan. Nah yang kemarin tak ubah sedikit soalnya, kamu buat lagi. Jadi dia double Bu. Ketika teman-temannya mengerjakan 1 PR, dia 2 PR gitu. Ini salah satunya. Jadi konsekuensinya seperti itu. Pokoknya kalau kelihatan bahwa ada yang tidak jujur, maka soal itu akan Bapak atau Ibu ubah sedikit, kamu harus tetap kerjakan dalam waktu yang tidak ada tambahan waktu. Kalau hari ini ada PR, ya berarti PR-mu 2, besok dikumpulin langsung 2. Kalau yang kedua ini juga kamu nggak jujur, tambahi gitu Pak. Jadi biar atau kapok, itu konsekuensi. Seperti itu contohnya. Terus di sisi yang lain, berikan pujian kepada anak yang jujur. Ini juga tadi menambahi jawaban untuk Pak Julius. Jadi begitu, saya ngerti Pak, ada mahasiswa yang sukanya kopas, dan itu
copy paste ya itu ya, dan itu nggak cocok banget dengan jawabannya. Ya udah, saya kasih konsekuensi itu dan berikan pujian kepada anak yang kita lihat jujur, Pak. Itu mungkin salah satunya. Dan ini memang ya itu strategi kita ya, Pak. Tentu saja tidak bisa untuk membuat anak menjadi terus jujur gitu, agak sulit. Ini tentu seperti yang Pak Julius sampaikan dari pendekatan agama dan seterusnya. Dan jangan lupa, Pak, satu lagi. Jadi ya, berikan konsekuensi kepada anak tersebut, berikan pujian kepada anak lain yang jujur, dan yang ketiga, parentingnya harus dikencengin, Pak. Karena ini semua pengaruh dari orang tua juga. Jadi orang tua harus diminta untuk parenting, dah itu. Ya, soalnya. Ya, terima kasih, Bu. Iya, sama-sama, Pak. Ya, terima kasih. Ya. Masih ada Bapak Ibu, ini waktunya masih 3 menit kurang lebih. Iya. Satu pertanyaan lagi ya Bu Christine. Boleh. Ya. Silahkan Bapak Ibu. Ini enggak pertanyaan. Ya, silakan. Testimoni ya. Oh, Pak Puji ya. Silahkan. Ya, testimoni. Tadi pagi waktu saya devosi pada anak-anak, saya tuh ngergel itu. Jadi ada salah satu orang tua murid mengatakan pada anak, hari ini meskipun tes tidak jadi berlaku ya, jadi anak-anak ada salah satu anak di kesini berbuat jujur lah. Jadi saya tuh bergegap banget karena anak itu didorong untuk berbuat berkarakter, jadi ada karakter jujur di situ. Jadi saya betul-betul bangga pada ibunya. Di anak itu didorong untuk berbuat kebaikan. Dengar nggak Bu suara saya, Bu? Putus awal dengar ya? Dengar, yang awal agak putus yang awal. Nah, tadi waktu devosi. Jadi kalau kita biasanya tuh kalau pagi itu ada renungan dengan anak-anak, Bu. Ya. Nah, anak itu sudah hadir duluan masih. Jadi anak itu rajin banget. Nah, terus saya sapa dulu. Terus ada pula orang tuanya memang tidak kelihatan, tapi suaranya terdengar. Jadi anak itu didorong untuk hari ini seperti yang lalu, hari yang lalu juga begitu, berbuat jujur. Jadi saya bersyukur pada Tuhan bahwa ada komunikasi yang baik antara orang tua sama anaknya. Yeah. Apalagi ada renungan pagi seperti ini ya, jadi seperti renungan pagi jam 7:30. Nah, anak itu betul-betul didorong untuk berbuat kebaikan. Nah, jadi bukan suatu hasil yang maksimal, bukan hasil yang sip, tapi intinya itu pada diri sendiri karakter jujur itu diutamakan. Nah, saya betul-betul terharu terhadap ibunya itu. Nah, jadi ini kesaksian untuk yang lainnya bahwa yang kita lakukan pada mereka itu sungguh-sungguh disupport oleh orang tua. Jadi seperti itu. Ya. Betul. Seperti itu ya. Iya, betul. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih ini ya. Jadi bagus. Jadi saya setuju dengan bahwa orang tua ya, kita harus melibatkan orang tua. Ini orkestranya bersama orang tua, Bapak Ibu. Jadi pokoknya kita kalau bekerja sesuatu jangan selalu merasa harus sendiri, enggak. Tetapi kita bisa melakukan orkestra. Salah satunya dengan mengundang orang tua untuk mendukung anak-anaknya untuk jujur. Nah, selain itu yang ingin saya tekankan kembali, karena waktunya sudah habis, yaitu jangan hanya dogma, Bapak Ibu. Pokoknya kamu harus jujur, tidak. Tapi solusinya apa? Gitu supaya anak itu tidak ada di, saya bilang, di jurang pencobaan gitu. Jadi kalau misalnya Wong bisa ngepek kok gitu, bisa nyontek dengan klik Google, ya kita nggak bisa kita kalau bisa bikin soal yang tidak bisa seperti itu supaya tidak mencobai anak atau membuat anak jadi ada kesempatan begitu. Tapi kalau soal-soal yang kita berikan itu memang ada semua di Google, kan ini sama saja kita jelomprongke menjerumuskan anak begitu ya Bapak Ibu ya. Itu soal kejujuran itu. Ya. Begitu sih Pak Julius dan Bu Eli ya. Iya Bu, terima kasih. Ini untuk kesempatan selanjutnya ini ada sharing dan wawasan ya insur peserta. Ini tadi malah Pak Puji sudah memulai ya sharing untuk PJJ yang ada di Krisna Mitra yang dialami oleh Pak Puji tadi pagi ya. Sudah dimulai Pak Puji ya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain silahkan, ini kesempatan untuk sharing dari SMP, SMA maupun dari manajerial. Ya Bu, gitu ya Bu Eli.
Ya, mungkin bisa dimulai dari staf ME, dipersilahkan Bapak Ibu yang ada di staf ME bisa sharing apa yang didapat dari Bu Christine tadi, seperti Pak Puji juga bisa. Mari silakan Bapak Ibu dari staf ME. Pak Ari mungkin, Pak Ari. Bu Mulyasih juga boleh loh. Rainbow cake kok. Testimoninya tentang rainbow cake. Oh, Bu Asih bisa, Bu Asih dari SMA ya, Bu Asih. Sharing apa ya? Ya, tapi kalau mau nyanyi Bu. Saya spesial laguan Bapak, lagu duniawi kalau saya. Kalau rohani saya takut. Rohana. Apa ya yang saya cuma khawatir nanti dikira gelai, lebay gitu. Rainbow cake-nya itu loh ya. Enggak, tadi saya lihat itu Bu, apa namanya gambar itu langsung teringat rainbow cake gitu. Sepertinya itu. Ya. Loh gimana Bu Asih? Bu Asih ingat roti Pak Jul. Dia hanya ingat roti kalau dia rainbow cake. Iya makanya. Pikirannya nggak jauh-jauh dari perut Bu. Ya, Bapak Ibu yang lain siapa bisa men-sharingkan? Tidak ada ini Pak Yul kayaknya. Sudah pada ngantuk Pak. Sudah pada ngantuk. Ya pasti, tapi nggak lapar ya Pak Kit. Dan makan sayur bayam. Iya. Ya, tidak ada yang sharing Bapak Ibu, baik dari ME, SMA maupun dari SMP. Lanjut ya Bu Eli. Ya, ya, kita lanjutkan aja. Bu Christine bisa memberikan closing statement untuk kita semua di akhir acara pada sore hari ini. Silakan Bu Christine. Aduh, apa ya closingnya ya? Intinya bahwa jangan terlalu bukan hanya jangan jangan selalu membanggakan masa lalu untuk mengkritik masa sekarang. Yang penting kita harus upgrade gitu. Nah, upgrade itu tadi 3 lingkaran itu, rasa aman, habis itu pasti takut, kemudian harus belajar, bertumbuh, dan itu selalu akan berputar. Jangan khawatir Bapak Ibu, jangan khawatir. Pokoknya setiap step itu jangan terlalu lama, ya, terutama yang ditakut ke yang belajar, jangan tidak perlu khawatir. Selama kita tadi penguasaan materi, penguasaan komunikasi, penguasaan IT, 3 hal itu ditambah dengan orkestra, duplikasi, dan terus menatap ke depan, bergandeng tangan dengan teman-teman dan bersama Tuhan, maka pasti tidak akan lama lagi kita akan melihat pelangi minimal di mata kita. Itu saja Bapak Ibu. Ya. Jangan khawatir, masa boleh berputar seperti pedati, tetapi kitanya tidak seperti roda pedati, kitanya harus terbang tinggi bagai Raja Wali. Itu Pak Julius. Dan berarti tidak boleh ada kata isi enak zamanku toh gitu ya. Nggak boleh itu. Mundur ke belakang ya. Harus maju ke depan. Ya, silakan dilanjut Pak Yul. Ya, untuk kesempatan selanjutnya ya ini Bapak Ibu, supaya kita untuk mendengarkan penjelasan dari Bu Christine itu ada hasilnya. Ini ada penjelasan ya, kita akan ada PR yang nanti akan dijelaskan oleh Ibu Lorta, sekaligus juga nanti diakhiri dengan doa penutup ya Bu Lorta. Silakan untuk kesempatan selanjutnya, Bu Lorta, kami persilahkan. Iya, terima kasih Bu Christine. Terima kasih sama-sama Pak Yul dan Bu Eli yang sudah support kita sebagai host, juga untuk Bapak Ibu guru staff yang sudah terlibat. Nah, tadi kita bersama-sama sudah melihat lingkaran itu tadi ya, bahwa ada zona yang
nyaman atau aman, tapi ketika ada perubahan bisa jadi kita ketakutan. Dan kemudian perlu waktu untuk kita itu mulai belajar. Dan sampai pada tahap akhirnya kita bertumbuh begitu. Nah, dalam kesempatan ini kita mau sama-sama untuk memberi ruang kepada kita semuanya, begitu ya, termasuk saya begitu, untuk menjadi bagian yang tadi itu bertumbuh begitu. Kalau ada yang masih takut, nggak boleh lama-lama, mesti cepat keluar begitu ya, untuk belajar dan untuk bertumbuh. Nah, untuk itu rekan-rekan sekerja, maka kita diberi kesempatan untuk membuat rencana pengembangan diri pribadi. Ya, rencana pengembangan diri pribadi. Nah, kalau teman-teman melihat di penilaian kinerja kita, itu ada item apakah kita itu membuat perencanaan di dalam diri kita, baik itu dari sisi pekerjaan ataupun dari hal yang lain. Nah, kalau kita bisa membuat, kemudian kita mengerjakan, ya jatuh bangun pasti begitu ya. Tapi melalui proses itu kita akan menjadi orang yang senang dengan diri sendiri, begitu ya. Tapi kita juga bisa senang, bahagia dengan pekerjaan yang saat ini Tuhan percayakan. Plus, ya menikmati akan kehidupan yang saat ini kita jalani, begitu ya, sebagai satu pribadi yang saat ini Tuhan taruh kita di Krista Mitra. Nah, proyek pengembangan diri ini memberi ruang untuk kita bertumbuh secara holistik ya. Silakan teman-teman bisa membuat itu dari sisi kerohanian, boleh dari sisi karakter, kemudian dari sisi pekerjaan, ya, kemudian juga dari sisi bakat atau kemampuan. Nah, apa yang akan kita buat? Ya, ini Bu Linda sudah bantu untuk membagi contoh ya. Ini contoh sedikit. Jadi teman-teman dan saya tidak perlu yang daki-daki yang luar biasa begitu ya. Tapi sampai kesulitan untuk mencapainya. Jadi mulailah dari sesuatu yang simple, yang sederhana, yang kita memang ingin melakukan perubahan, dan perubahan itu pertama-tama bisa kita lihat sendiri, kita rasakan sendiri. Yang kedua, orang lain bisa melihat. Nah, nanti kira-kira ya yang akan kita buat seperti ini. Ini lembarannya nanti akan dibagikan oleh unit masing-masing begitu ya, dan dikumpulkannya juga ke kepala unit atau ketua unit masing-masing, Bapak Ibu kepala sekolah, dan juga ke ME begitu ya. Nama, jabatan, tanggal itu tanggal Bapak Ibu membuat perencanaan itu, kemudian hal-hal apa yang ingin kita kembangkan dalam diri kita, ya, kita berkembang, belajar, bertumbuh. Kemudian dari apa yang ingin kita kembangkan itu, kita akan menentukan juga tindakan, langkah-langkah tahapan yang actionable. Jadi sesuatu untuk mencapai itu apa saja sih yang kita akan lakukan. Nah, contoh yang dibuat ini sesuatu yang sederhana, tapi sebenarnya bukan juga mudah begitu ya. Khususnya untuk titik ya nanti. Misalnya memberi contoh real yang baik untuk siswa. Apa yang ingin kita kembangkan? Memberi contoh yang real untuk siswa. Nah, apa tahapan tindakannya atau bentuk tindakannya? Merapikan meja kerja supaya bisa dicontoh siswa. Apa artinya rapi? Kenapa? Bapak Ibu dan rekan-rekan staf ya, guru dan staf, murid-murid kita itu kan seneng ya, entah sengaja, entah ada tugas mendadak, itu masuk ke ruangan kita. Ya, mulai dari ME sampai dengan ya satpam mungkin ya, masuk ke ruangan satpam, apalagi satpam pasti paling sering ya, karena lewat keluar masuk di situ. Nah, ini bisa jadi contoh ketika masuk ke ruangan kita, itu mereka melihat, oh iya, noto apa yang dimiliki gitu ya.
entah buku, entah apapun, barang-barang guru olahraga misalnya ya. Jadi menata, merapikan meja kerja supaya bisa dicontoh siswa apa artinya rapi, walaupun kita nggak ngomong. Ya, ini hanya contoh kecil, tapi teman-teman bisa dari sisi kerohanian, dari sisi pekerjaan, kemudian dari sisi bakat atau kemampuan, dan juga dari sisi karakter. Mungkin tidak terlalu banyak, tetapi itu dapat dicapai. Ya, itu yang ingin kami sampaikan, sehingga kalau kita membuat hal ini, maka di bagian setidaknya kecil penilaian kinerja soal kita membuat perencanaan, kita ada poin yang maksimal di situ, gitu ya. Tapi ini bukan untuk itu tujuannya, tetapi untuk kita mengalami proses belajar dan mengalami proses pertumbuhan. Begitu ya, nanti masing-masing unit akan, kalau ada pertanyaan silahkan menyampaikan kepada pimpinan masing-masing. Mari kita berdoa, mengucap syukur sebelum kita pulang ya, karena banyak rekan-rekan yang saat ini ada di sekolah karena lagi PAT. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh siang ini kami bersyukur Tuhan mengirim Ibu Ekstin untuk menjadi berkat bagi kami di tengah masa pandemi ini, dan di tengah begitu banyak hal yang berubah yang sudah kami alami. Kami memang memerlukan support, memerlukan dukungan, memerlukan insight untuk kami tidak hanya bertahan, tapi kami bahkan melompat untuk boleh menjadi pribadi yang lebih baik, lebih maju, lebih berkembang, menjadi berkat untuk orang lain, rekan sekerja, Bapak Ibu guru yang lain, para staf, dan juga tetap menjadi role model untuk para siswa yang Tuhan sedang percayakan. Dan biarlah apa yang kami dapatkan ini, kami bisa renungkan ulang, kami bisa refleksikan dengan hidup kami, apakah kami sudah menjadi bagian orkestra yang baik, apakah kami sudah keluar dari zona nyaman dan ketakutan kami, ataupun untuk hal-hal lain yang saat ini perlu untuk kami refleksikan setelah kami mendengarkan materi ini. Tuhan Roh Kudus akan bekerja dalam setiap kami, dan sebentar kalau kami akan pulang, Tuhan juga akan memimpin, menyertai, memberkati kami sampai di rumah dengan selamat, dan menyelesaikan hari ini di dalam pimpinan dan kuasa Tuhan. Dan tolong kami dengan proyek yang akan kami selesaikan, membuat perencanaan untuk diri kami sendiri, kiranya itu juga boleh kami lakukan dengan sungguh-sungguh, kami aplikasikan, kami perjuangkan, kami usahakan juga dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya kuasa Tuhan Roh Kudus yang bekerja dalam diri kami boleh bersyukur karena kami melihat Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dan terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, doa yang tidak sempurna ini kami peralaskan. Amin. 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 Kita foto dulu Bapak Ibu, ya Pak Yul ya. Ya, terima kasih Bu Lota. Ya. Oke Bu, untuk selanjutnya kita bisa foto bersama ya. Mohon Bapak Ibu bisa open cam. Ya, bentar saja. Satu, dua, tiga ya. Ya, terima kasih Bu Christine sekali lagi. Terima kasih Bu Christine. Sudah memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu. Terima kasih Bu Christine. Terima kasih ya. Sehat-sehat memberkati pelayanan. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Christine.